Baik, sebelum saya lanjutkan, saya memperkenalkan diri. Saya Nesa Arwasyar yang akan memandu jalannya webinar kita pada malam hari ini. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya merupakan ex-internship dari PT Self Development Indonesia yang merupakan salah satu pelopor adanya webinar malam ini. Untuk itu, mungkin sebelum saya memperkenalkan terkait PT Self Development Indonesia, saya mau kenalan dulu sama peserta kita pada malam hari ini. Mungkin satu atau dua orang. Rekan-rekan yang bisa open kamera, boleh tolong open kamera, teman-teman. Yang bisa open cam, tolong ya, dibuka kameranya, supaya kita bisa kenalan. Oke, dari Kak Foni Trisnawati lagi di jalan, jadi harus off cam, nggak apa-apa. Yang lain mungkin bisa, mungkin dari Kakak Rasdiana bisa on cam dan bisa memberikan perkenalan diri singkat tentang nama, asal, dan motivasi mengikuti webinar ini. Kak Rasdiana bisa? Oke, mungkin juga lagi di jalan. Untuk Kak Anatasa, baik, karena tidak ada yang membuka kamera, mungkin semuanya sedang dalam keadaan tidak bisa. Jadi kita lanjutkan saja. Mari kita perkenalan terkait eh, PT Soft Development Indonesia. Oh, ada Kak Aditya Arman. Halo Kak Aditya Arman. Ya, halo Kak. Kalau boleh perkenalan diri singkat, nama, asal, lalu motivasinya mengikuti webinar malam ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Nama saya Aditya Arman. Saya berasal dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Motivasi saya mengikuti webinar nasional ini tentunya adalah untuk membangun mindset ataupun paradigma terhadap yang namanya public speaking. Kemudian bagaimana cara saya kemudian menerapkan baik di lingkungan kampus ataupun berada di lingkungan yang lebih formal. Begitu Kak, terima kasih. Oke, thank you. Berarti Kak Aditya sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukan saya sebagai mahasiswa, di samping itu juga sebagai penulis artikel jurnal, buku, dan juga novel, Kak. Oke, keren, keren sekali ya Kak Aditya Arman ya. Semoga dengan melalui webinar ini nanti pengetahuannya terkait public speaking bisa lebih lagi ya, bisa sesuai dengan motivasi yang menjadi motivasi Kakak mengikuti webinar kali ini. Baik, saya lanjutkan ya. Izin saya mau share screen terkait PT Self Development Indonesia. Oke, PT Self Development Indonesia merupakan salah satu eh, lembaga yang sudah terdaftar di Menkumham, merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan beberapa program. Programnya itu terdiri dari program sarana belajar, pengembangan diri, dan perbaikan diri, di mana PT Self Development Indonesia ini memiliki ruang lingkup komunikasi, pendidikan, pengembangan diri, dan terapi pikiran. Program-program training yang dimiliki oleh PT Self Development Indonesia ini ada banyak. Sejauh ini ada 42. Tentunya ini akan terus dikembangkan oleh PT Self Development Indonesia bersama dengan trainer-trainernya yang terpercaya dan sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Lalu di sini ada beberapa trainer dari PT Self Development Indonesia dan beberapa jenis training. Jadi teman-teman bisa mengunjungi situsnya. Lalu apabila ingin mengikuti trainingnya, teman-teman bisa langsung menghubungi dan mendaftarkan diri.
Maka jangan lupa teman-teman semua yang mengikuti webinar malam ini untuk mengunjungi sosial media yang dimiliki oleh PT Self Development Indonesia. Tertera di sini ada link websitenya, Instagram, LinkedIn, kontak WhatsApp, TikTok, dan email yang bisa teman-teman hubungi dan teman-teman lihat nanti ya bisa agak-agak di follow dan di stalking itu tentang PT Self Development Indonesia. Jadi selain mengadakan program training, PT Self Development Indonesia ini juga mengadakan program volunteer dan internship juga. Jadi buat teman-teman yang mau mengembangkan skillnya, khususnya di bidang komunikasi dan public speaking, lalu mental, itu saya sangat menyarankan untuk bergabung dengan kami di PT Self Development Indonesia. Selanjutnya, sebelum saya memperkenalkan trainer kita pada malam hari ini, ada Coach Fatia dan Coach Noviani. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu kata sambutan dari founder PT Self Development Indonesia, yaitu Coach Diki Rahman. Untuk Coach Diki, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang penuh semangat ini, kita bisa berkumpul dalam sebuah forum yang luar biasa, yaitu Webinar Nasional Career Insight 2025, yang diselenggarakan oleh Self Development Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, kita semua tahu bahwa era digital telah mengubah wajah dunia kerja secara cepat. Persaingan semakin ketat, teknologi berkembang pesat, dan hanya mereka yang mampu beradaptasi serta mengupgrade skill yang bisa melesat lebih jauh. Kunci semua ini adalah public speaking, komunikasi yang efektif, dan career development skill. Karena tanpa komunikasi yang kuat, secerdas apapun ide dan strategi yang kita miliki, akan sulit sampai dan berdampak pada orang lain. Itulah mengapa Self Development Indonesia menghadirkan webinar ini. Kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, trainer nasional, praktisi, akademisi yang berpengalaman, yang siap berbagi ilmu, pengalaman, sekaligus inspirasi nyata kepada kita semua. Kami berharap melalui webinar ini, Anda semakin percaya diri dalam berbicara di depan umum. Anda mampu membangun citra diri dan cita perusahaan yang profesional. Anda siap menapaki karir yang gemilang di masa depan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, kepada para trainer yang hebat yang meluangkan waktunya, serta kepada seluruh tim panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Mari kita jadikan 2 hari ini sebagai momentum transformasi diri, peningkatan kompetensi, dan persiapan menuju karir yang lebih cemerlang. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Niki atas sambutannya. Semoga webinar 2 hari ini bisa berjalan lancar dan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, saya mau memperkenalkan para trainer kita pada malam hari ini. Izinkan saya juga berbagi layar lagi. Oke, malam ini kita bersama dengan 2 trainer. Yang pertama itu ada Coach Fatia Hasana Al-Rahma, merupakan seorang lulusan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, mempunyai spesialisasi dalam bidang komunikasi, kepenulisan, dan administrasi. Beliau merupakan seorang dosen di STI/SSBI dan IAI Sunan Kalijogo Malang, lalu merupakan seorang marketing dan customer service,
seorang pendamping produk halal, center private, dan sekaligus tim akreditasi. Beliau juga merupakan seorang jurnalis dan web assistant. Lalu beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2021 dengan predikat cum laude dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Lalu pada tahun 2023 merupakan lulusan magister dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau memiliki beberapa pengalaman organisasi dan skill serta pencapaian yang tentunya eh, sangat relevan dengan materi yang akan dibawakan oleh Coach Fatia Hasanah Ar-Rahma pada malam hari ini. Lalu tidak hanya Coach Fatia, malam hari ini juga kita bersama dengan Coach Nopiani. Coach Nopiani Nuraini Estos MIKOM CPSP. Beliau merupakan seorang pembicara dan trainer untuk public speaking, untuk personal branding, untuk personality, untuk kerja tim, dan banyak lagi. Beliau juga merupakan seorang jurnalis, seorang presenter, seorang MC profesional, voice over. Lalu untuk saat ini beliau adalah seorang sekretaris dan seorang dosen. Untuk pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, program studi sosiologi pada tahun 2014, lalu pada tahun 2018 menyelesaikan pendidikan di Universitas Mercu Buana, seorang Magister Corporate and Marketing Communication. Untuk pengalaman bekerja, beliau merupakan seorang reporter, presenter TV, voice over, sekretaris, MC, public relation, dan uh, beliau memiliki beberapa pengalaman sebagai seorang public speaker dan trainer yang dapat teman-teman lihat di layar. Keahlian beliau selain public speaking juga terkait negosiasi, training, teaching, dan public typing. Yang tentunya juga malam ini sangat relevan dengan materi yang beliau bawakan, yaitu bangun citra perusahaan lewat komunikasi. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja kita sapa ya langsung coach kita malam ini. Coach yang pertama itu Coach Fatia Hasanah. Halo Coach, selamat malam. Ya, selamat malam Kak Nia. Oke, gimana Coach malam ini keadaannya sehat? Ya, alhamdulillah sehat dan baik. Kak Nia sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih ya Coach ya sudah menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita-kita di sini ilmu tentang kunci sukses karir dengan public speaking. Ini kayaknya langsung aja nih ya Coach ya. Iya, Kita oke. masuk ke sesi webinar ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi webinar yang pertama ya dengan topik kunci sukses karir dengan public speaking yang akan dibawakan oleh Coach Fatia Hasanah. Untuk materinya saya bantu share screen ya Coach ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Kak Nia sebagai moderator yang sudah memandu acara webinar kita malam hari ini. Eh, Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian ya yang malam ini menyempatkan gitu ya. Malam Minggu biasanya kan orang-orang kan jalan-jalan gitu ya atau malam mingguan tapi kan wow sekali begitu ya. Saya sangat mengapresiasi bahwasanya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian menyempatkan diri untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya, yang kita tahu hari ini memang yang namanya karir begitu ya, eh, atau pekerjaan, nah itu memang sangat memiliki perkembangan yang sangat luas. Maka dari itu salah satu skill yang dibutuhkan dalam karir itu adalah public speaking. Maka dari itu malam ini kita akan membahas ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian kunci sukses karir dengan public speaking itu seperti apa gitu. Ya, boleh di-share Kak Nia? Baik, sebentar ya Coach. Ya, jadi kenapa eh,
kunci sukses karir itu dengan public speaking, karena kita tahu yang namanya komunikasi itu memang sangat memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan karir ya. Bagi teman-teman di sini tadi ada kakak-kakak yang juga masih kuliah, begitu ya. Ada juga uh, yang mungkin sudah bekerja juga menyadari bahwasanya komunikasi itu adalah kunci, begitu ya, uh, dalam melakukan sebuah pekerjaan terlebih lagi di dalam karir. Sehingga memang di sini saya mengangkat begitu bahwasanya kunci sukses karir itu adalah salah satunya dengan public speaking gitu. Next. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu begitu ya. Profil singkat tadi kan juga sudah disampaikan oleh Kak Nia sebagai moderator. Jadi memang saya adalah seorang trainer dalam bidang public speaking, juga salah satu pengajar dan dosen di salah satu kampus swasta di Surabaya dan juga beberapa lembaga bimbingan belajar. Memang latar belakang pendidikan saya kan memang S1 dan S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga saya memiliki Certified Public Speaking. Selain itu juga saya juga pernah begitu ya menjadi speaker International Conference di Islamic Law and Society 2023. Kemudian saya juga pernah jadi host live begitu, dan juga marketer, marketing, dan juga customer service. Nah, next Kak, berdasarkan pengalaman kerja saya begitu ya, yang sebelumnya juga itu, yang namanya public speaking atau komunikasi itu memang sangat-sangat membantu dan berperan berperan lebih begitu ya, berperan terhadap apa? Terhadap keberlangsungan karir. Karena apa? Karena memang tidak dipungkiri yang namanya manusia itu dia adalah makhluk sosial dan juga makhluk yang butuh berkomunikasi dengan orang lain, utamanya di dalam pekerjaan. Nah, yang sering dijumpai ya, kekurangan yang sering dijumpai oleh biasanya oleh mahasiswa saya begitu ya, atau para pekerja begitu. Jadi adalah rasa gugup ya. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar begitu ya, bagi Bapak Ibu sekalian atau kakak sekalian, siapa yang pernah gugup saat harus berbicara di depan orang lain? Mungkin bisa dijawab, apakah ada yang pernah gugup? Pernah atau enggak? Ya, pernah atau enggak? Bisa Pernah dijawab. kok, Ya. Halo, Kak? Ya, pernah. Ada yang pernah begitu ya. pernah Atau coach. oke, pernah gugup. Ya. Iya, jadi memang gugup itu atau nervous ya, atau grogi itu memang adalah salah satu hal yang sering kali dialami. Dan memang faktanya 77% orang sering merasa cemas saat public speaking atau berbicara di depan umum, ya, utamanya ketika presentasi atau memaparkan hasil pekerjaan di depan tim begitu ya, atau di depan divisi lain, itu memang wajar orang itu pernah gugup saat harus bicara di depan orang lain. Kemudian bagaimana mengatasi rasa gugup itu ya, karena memang kan rasa gugup itu kan sangat mengganggu. Biasanya meskipun sudah disiapkan presentasi itu, ketika rasa gugup itu melanda maka terjadi blank ya kan, biasanya nggak ingat apa-apa, betul nggak? Bapak Ibu sekalian. Biasanya tidak ingat, tiba-tiba kosong gitu ya pikirannya. Hal yang sudah disiapkan tiba-tiba terlupa. Maka dari itu memang dibutuhkan skill begitu ya, public speaking untuk apa? Untuk mengatasi rasa gugup itu agar hal-hal yang sudah disiapkan atau hal-hal yang sudah kita kerjakan di dalam proyek kerja begitu ya, atau selama pekerjaan kita berlangsung itu bisa disampaikan dengan baik. Maka yang namanya public speaking itu memang salah satu adalah kunci sukses karir. Jadi maka dari itu yang namanya public speaking itu adalah salah satu skill penunjang karir begitu. Jadi kok kok bisa begitu ya? Ada orang yang tidak gugup
ketika dia menyampaikan sesuatu ya berarti dia sudah menguasai public speaking atau berbicara di depan umum begitu ya. Sedangkan kenapa kok masih ada orang yang gugup begitu ya, bahkan sampai blank begitu ya, sampai kosong pikirannya, sampai lupa semua begitu ya. Berarti memang skill dalam public speaking ya itu belum dikuasai. Jadi nanti kita mungkin akan sedikit banyak membahas begitu ya, public speaking, fungsi public speaking dan kegunaannya di dalam pekerjaan dan karir itu apa. Gitu. Oke, next Kak Nia. Oke, jadi kenapa sih pentingnya public speaking untuk karir begitu ya? Yang pertama itu adalah membuka peluang promosi jabatan begitu ya. Tidak dipungkiri yang namanya setiap pekerjaan itu akan pasti ada evaluasi begitu ya. Pasti ada komunikasi, pasti ada pemaparan apa terhadap apa pemaparan hasil kerja Bapak Ibu sekalian di depan tim atau atasan begitu ya atau klien, sehingga memang ketika public speaking ini dikuasai untuk karir begitu ya bagi Bapak Ibu yang bekerja di bidang hospitality begitu ya atau di bidang uh, yang berhadapan langsung dengan publik begitu ya, itu akan lebih mudah begitu ya. Maksudnya seperti contoh orang-orang yang bekerja di bidang uh, apa namanya hospitality seperti front office begitu ya, seperti marketing, sales ini sangat-sangat menunjang begitu ya. Biasanya kalau misalnya orang yang dia memiliki public speaking yang baik akan mudah closing begitu ya dan memang akan lebih mudah menyampaikan kepada klien begitu ya. Itu. Meskipun juga apakah orang-orang yang ada di apa namanya di back office begitu ya, apakah ada di balik layar juga memerlukan public speaking begitu ya? Perlu. Karena apa? Karena memang tidak dipungkiri ketika ada beberapa kondisi-kondisi begitu ya. eh, Ketika seseorang di kantor begitu ya, atau di dalam karir itu dia memerlukan public speaking. Contohnya ya ketika dia meeting dengan klien, kemudian ketika dia memaparkan presentasi terhadap atasannya itu memang memerlukan skill-skill public speaking meskipun dia ada di back office begitu ya, tidak berhadapan langsung dengan konsumen. Tapi memang public speaking itu memang dia membuka peluang promosi jabatan. Karena apa? Orang yang dia memiliki komunikasi dan skill komunikasi yang lebih baik ya, dan dia punya skill public speaking itu memang lebih menonjol daripada yang tidak memiliki skill komunikasi yang baik begitu. Kemudian yang kedua itu adalah pentingnya public speaking untuk karir itu adalah membangun percaya diri di dunia kerja gitu. Karena memang persaingan dunia kerja itu juga sangat ketat begitu ya, sangat kompetitif, maka yang namanya percaya diri itu memang harus dibangun di dunia kerja. Karena seorang yang percaya diri dengan tidak yang memiliki kepercayaan diri. Jadi seorang yang memiliki kepercayaan diri dan seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri itu sangat berbeda ya di dalam dunia kerja. Sehingga memang diperlukan begitu ya untuk membangun kepercayaan diri di dalam dunia kerja. Salah satu kuncinya membangun percaya diri itu memang dengan public speaking ya atau skill berkomunikasi di depan publik yang baik. Karena apa? Ketika kan public speaking itu merupakan sebuah skill. Jadi sebenarnya skill public speaking itu adalah skill untuk menyampaikan gagasan atau ide yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi meskipun gagasan dan idenya bagus begitu ya, kalau dia tidak memiliki public speaking yang baik, maka apa yang terjadi? Maka gagasan atau ide itu tidak dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga memang public speaking itu sangat dibutuhkan juga. Utamanya dalam membangun kepercayaan diri sehingga mampu percaya diri dalam menyampaikan gagasan atau ide ya atau inovasi di dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga itu membantu membentuk personal branding ya. Kita tahu di mana hari ini yang namanya personal branding itu sangat diperlukan begitu ya Bapak Ibu sekalian di dalam dunia kerja. Karena apa? Karena
orang ketika kita memiliki personal branding begitu ya, atau branding yang bagus begitu, orang itu akan akan tentunya akan memiliki penilaian yang berbeda terhadap kita begitu ketika kita memiliki personal branding yang bagus. Nah, untuk melengkapi personal branding yang bagus ini selain pengalaman dan skill itu juga dibutuhkan public speaking begitu ya, atau cara berkomunikasi begitu ya. Untuk apa? Ya untuk tadi, untuk membangun, untuk membantu membentuk personal branding begitu. Kan nggak lucu gitu ya kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya ada kakak-kakak yang masih jadi job seeker begitu ya, atau mencari kerja, di CV-nya itu banyak sekali pengalaman, tetapi ketika diwawancara oleh HR begitu ya, oleh HRD begitu, atau user ya, atau yang lainnya, itu tiba-tiba mati kutu begitu ya, atau tidak bisa menjelaskan capaian-capaian atau pengalaman yang sudah dimiliki. Berarti memang meskipun hal apa, kita punya pengalaman di dalam branding kita, tapi memang yang namanya public speaking itu juga sangat diperlukan untuk membentuk personal branding. Ya, ketika otomatis ketika seseorang yang dia public speakingnya bagus ketika dalam wawancara, itu memang lebih, yang namanya HR begitu atau HR itu lebih memandang penting atau lebih ada nilai plusnya. Berarti makanya yang namanya public speaking itu memang sangat penting untuk memulai karir begitu ya, dan untuk meningkatkan karir. Next, Kak Nia. Nah, jadi situasi yang membutuhkan public speaking di dalam pekerjaan atau karir itu memang sangat banyak begitu ya. Di sini salah satunya adalah saya beberkan ada presentasi begitu ya. Mungkin kan uh, di dalam, kan terkadang ada beberapa pekerjaan itu yang dia ada evaluasi mingguan begitu ya. Evaluasi bulanan yang memang harus dipresentasikan begitu ya terhadap atasan atau timnya. Atau bahkan presentasi di hadapan klien begitu ya untuk memenangkan tender misal atau proyek lah. Itu sangat membutuhkan public speaking yang baik. Kemudian juga contoh pertemuan dengan klien begitu ya. Pertemuan dengan klien ini juga membutuhkan public speaking. Karena apa? Karena kan sebuah perusahaan itu kan sebuah perusahaan itu kan memang klien pesan untuk mewujudkan ide klien tersebut lah. Ketika sudah diwujudkan idenya, tapi kalau misalnya tidak disampaikan dengan public speaking yang baik, akhirnya klien juga begitu ya, atau konsumen kurang memahami begitu ya proyek yang sudah dilakukan. Maka dari itu memang diperlukan untuk ketika bertemu dengan klien ya ataupun konsumen itu dibutuhkan public speaking yang baik. Kemudian wawancara kerja ya. Ini yang sering dihadapi gitu ya. Di dalam wawancara kerja, nah, itu juga dibutuhkan public speaking yang baik. Agar apa? Agar tidak selain CV begitu ya, kurikulum vitae-nya juga, kemudian yang lain. Nah, ketika seseorang itu punya public speaking yang baik, yang namanya HR begitu ya, atau pewawancara itu pasti akan memiliki nilai plus gitu, akan melihat uh, kita sebagai pribadi yang lebih daripada yang lain ketika kita memiliki public speaking yang baik. Jadi memang selain ini begitu ya, banyak ya pitching, kemudian diskusi dengan tim itu juga hal-hal yang memang dibutuhkan di dalam karir itu, dibutuhkan public speaking di dalamnya. Seperti itu. Next Kak Nia. Ya, jadi apa sih perbedaan public speaking public speaking dan komunikasi biasa? Kalau misalnya komunikasi biasa itu Bapak Ibu itu adalah berbicara begitu ya, berbicara sehari-hari atau bercakap-cakap sehari-hari. Itu adalah komunikasi biasa. Tetapi kalau public speaking itu adalah sebuah begitu ya skill ya, berbicara dengan komunikasi terstruktur. Ya, jadi memang ada strukturnya. Kemudian dia bisa mempengaruhi dan menginspirasi audiens. Jadi kalau misalnya berbicara sehari-hari ya itu semua orang juga bisa. Tetapi kalau misalnya public speaking ya itu dia punya struktur yang jelas
dan dia bisa memberikan dampak begitu ya, memberikan efek ya, atau mempengaruhi istilahnya, mempengaruhi audiens atau klien begitu. Maka dari itu seseorang yang dia memiliki skill public speaking ya dengan seseorang yang tidak itu sangat berbeda di dalam hal komunikasi. Maka dari itu memang yang namanya public speaking itu berbeda dengan komunikasi biasa. Jadi yang namanya public speaking, Bapak Ibu, itu tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga ada seninya, tetapi juga ada strukturnya. Makanya lebih bisa mempengaruhi audiens seperti itu. Next, Kak Nia. Oke, jadi ada 3 komponen penting ya di dalam public speaking uh, untuk karir begitu yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah clear, pesan yang struktur dan mudah dipahami. Jadi yang namanya pesan yang disampaikan ya itu runtut, ya, tidak membosankan dan mudah dipahami. Jadi mudah dipahami oleh lawan bicara. Jadi clear. Jadi eh, tidak belibet begitu ya, tidak apa melompat-lompat begitu ya presentasinya atau cara berbicaranya, tetapi mudah dipahami. Itu adalah clear. Kemudian confident. Jadi punya sikap percaya diri dan bahasa tubuh yang tepat ya. Jadi yang namanya bahasa tubuh ya itu memang sangat berpengaruh ketika seseorang itu mempunyai skill public speaking. Kalau misalnya Bapak Ibu begitu ya, atau kakak-kakak amati orang yang dia tidak punya public speaking, biasanya bahasa tubuhnya ya biasa diam begitu ya. Tangannya ditaruh kemana? Ke bawah. Tapi mereka yang menguasai public speaking, biasanya tangannya ini juga ikut bergerak. Nah, itu adalah salah satu tanda confident begitu ya. Jadi body language atau gerakan bahasa tubuh yang tepat itu adalah salah satu komponen penting begitu ya, yang mewakili kepercayaan diri atau confident di dalam public speaking gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah connect. Jadi mampu membangun koneksi dengan audiens. Jadi salah satunya adalah membangun koneksi, salah satu 3 komponen penting atau komponen yang ketiga selain clear confident itu adalah connect. Jadi mampu membangun koneksi dengan audiens. Jadi audiens itu juga memahami apa yang kita sampaikan. Terkadang ada loh Bapak Ibu, orang itu yang berbicara di depan umum itu tetapi tidak dipahami oleh lawan bicaranya. Benar nggak? Ada. Nah, itu berarti ya komunikasinya belum efektif begitu ya, atau komunikasinya belum diterima, sehingga ini sangat berbahaya kalau misalnya komunikasi ini tidak terkonek begitu ya, atau tidak terhubung, atau bahkan lawan bicara tidak paham dengan apa yang kita katakan. Nah, dari itu yang namanya public speaking itu sangat penting untuk apa? Untuk mampu membangun koneksi dengan audiens. Jadi ketika bahasa yang kita sampaikan sudah tepat, ide-ide gagasannya yang kita sampaikan sudah tepat juga dengan public speaking yang bagus, nah itu yang namanya lawan bicara begitu ya, atau klien atau konsumen atau atasan itu akan mampu begitu ya memahami apa yang kita bicarakan, sehingga apa? Sehingga tidak ada miskomunikasi gitu ya. Kan kalau kita tahu yang namanya pekerjaan itu merupakan teamwork, betul nggak? Merupakan kerjasama tim. Nah, sehingga memang dibutuhkan komunikasi. Jadi memang ada 3 komponen penting, yaitu adalah clear, confident, kemudian dan connect. Nah, 3 ini begitu ya, itu yang memang sangat dibutuhkan begitu ya, ketika seseorang itu salah satu komponen begitu ya, yang dibutuhkan ketika seseorang itu berinteraksi begitu ya, atau berkomunikasi dengan lawan bicara utamanya di dalam pekerjaan. Next, tanya. Nah, kemudian tadi ya tantangan umum. Biasanya orang-orang itu tantangan umum dalam public speakingnya apa? Yang pertama adalah tadi kita sudah bahas di awal, begitu ya, adalah rasa nervous, gugup, ya. Kemudian takut dinilai, ya. Jadi sebelum berbicara itu sudah di benaknya, aduh, nanti aku disalahin atasan ini, nggak apa namanya nggak lancar dalam
Kemudian sebelum wawancara kerja dia sudah, aduh nanti aku nggak bisa jawab nih pertanyaan HRD ini. Jadi takut dinilai, waduh nanti aku diejek nih, CV ku cuma segini, nanti aku dianu. Jadi takut dijudge, takut dijudging begitu ya, atau takut dinilai ya. Itu juga adalah salah satu tantangan dalam public speaking. Jadi memang itu juga harus memang diatasi salah satunya dengan meningkatkan skill public speaking. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak tahu cara merespon pertanyaan. Ini seringkali begitu ya, dialami begitu ya. Jadi sebelum uh, sebelum ditanya itu takut gitu ya. Nanti aku nggak bisa menjawab begitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan ini seperti apa menjawab? Itu memang tantangan-tantangan yang umum di dalam public speaking. Rasa gugup, kemudian takut dinilai atau takut dijudge begitu ya. Dan tidak tahu cara merespon pertanyaan itu memang hal yang sering dijumpai begitu ya di dalam public speaking, utamanya di dalam pekerjaan. Kemudian bagaimana tantangan itu bisa diatasi? Jadi semua tantangan itu bisa diatasi dengan teknik dan memang dengan teknik dan latihan public speaking. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian ya, cara untuk berbicara di depan umum dan kita juga menerapkan itu, melatih itu, maka yang namanya tantangan di dalam public speaking ini bisa diatasi. Tentunya dengan teknik begitu ya, dan juga latihan. Jadi rasa gugup itu bisa di apa ya bisa dihilangkan ya, kemudian juga bisa dikurangi takut dinilai ya, mindset itu bisa dikurangi juga begitu atau dihilangkan, bahkan tidak tahu cara merespon pertanyaan ya itu bisa kita hadapi kalau misalnya kita memang sudah tahu teknik dan latihan begitu ya. Dan senantiasa latihan dalam skill public speaking seperti itu. Next Nia. Ya, jadi tadi ya salah satu pentingnya public speaking di dalam karir itu kan adalah tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya adalah personal branding begitu ya. Jadi public speaking sebagai personal branding ini dia juga membantu membentuk citra diri profesional begitu ya. Jadi bisa jadi begitu ya kalau misalnya kakak yang sedang cari kerja begitu ya. Meskipun CV-nya biasa saja, tetapi ketika public speaking-nya bagus, ini akan tampak seperti orang yang profesional begitu ya. Nah, itu adalah memang karena apa? Karena public speaking ini dia membantu sangat yang namanya citra positif ya atau personal branding. Nah, kemudian juga seseorang begitu ya yang dia memiliki public speaking ya, itu dia bisa menunjukkan kompetensi yang dimiliki ya dan kepemimpinannya atau leadership ya. Itu adalah tampak biasanya dari public speaking seseorang gitu. Sering kan kita itu menjumpai, oh orang ini kok dia sangat berkompeten ya. Itu biasanya memang orang-orang yang memiliki skill public speaking, sehingga memang menjadikan personal brandingnya itu memang terlihat seperti orang yang kompeten dan punya leadership atau kepemimpinan yang bagus. Nah, kemudian juga public speaking di dalam personal branding ini juga meningkatkan pengaruh di lingkungan kerja. Nah, jadi kalau misalnya uh, public speakingnya bagus begitu ya, kemudian juga ditambahi skill yang mumpuni begitu ya, ini sangat jadi double effect begitu ya. Jadi apa meningkatkan pengaruh begitu ya. Jadi seseorang akan punya pengaruh di lingkungan kerja seperti itu. Ketika sudah personal branding, public speaking ini sebagai personal branding dimiliki, begitu ya, ya nanti biasanya ya kesempatan-kesempatan itu akan lebih terbuka, begitu ya, termasuk promosi jabatan, kemudian uh, penerimaan kerja, begitu ya, atau uh, rate kesuksesan dalam diterima setelah wawancara ya, itu lebih bisa berhasil begitu ketika kita memiliki public speaking sebagai personal branding yang baik. Begitu. Next, Kak Nia. Nah, kemudian kunci aplikasi dalam public speaking selain itu apa? Begitu ya. Jadi dia adalah latihan dan konsistensi. Kalau misalnya selain kita sudah tahu tekniknya, begitu ya. Tadi salah satu komponen sudah saya jelaskan tadi clear,
eh, confidence sama connection, kemudian latihan. Jadi memang seseorang ketika berbicara di depan umum atau dia memiliki komunikasi yang baik, dia itu sudah melakukan latihan. Jadi orang yang berbicara dengan baik itu dilatih ya. Tidak datang dengan sendirinya ya, tapi memerlukan latihan dan jam terbang juga. Nah, salah satu hal yang saya rekomendasikan begitu ya, agar yang namanya public speaking itu terus terus terasah latihannya, itu adalah pertama bisa dilakukan latihan di depan cermin atau kamera begitu ya. Di depan cermin begitu ya, kita sudah menyiapkan poin-poin apa yang ingin kita bicarakan, kemudian kita berlatih di depan cermin. Atau sekarang itu kan sudah banyak begitu ya, kita bisa merekam video YouTube sendiri, kita bisa nge-live sendiri. Kalau misalnya Kak, saya malu begitu ya. Dulu saya malu untuk uh, merekam gitu ya, nge-live di Instagram saya atau di TikTok saya kemudian ditonton banyak orang. Bisa juga kita membuat second account IG begitu ya, atau IG dengan account lain, kita private kemudian kita live streaming sendiri ya, kemudian kita evaluasi begitu. Kalau saya seringnya seperti itu. Jadi live begitu ya, kemudian ditonton sendiri, kemudian dievaluasi. Apa ini yang kurang begitu ya? Apa yang kurang? Kenapa saya kok ngomong gini ya gitu ya? Itu jadi adalah salah satu latihan. Jadi menggunakan cermin atau kamera begitu ya, atau live streaming sendiri ya, atau video direkam sendiri kemudian diamati dan dievaluasi. Terus melalui seperti itu akan memang meningkatkan skill public speaking kita dan nanti akan buka peluang di dalam karir. Kemudian juga minta feedback dari teman. Ketika kita berbicara begitu ya, terkadang kan kita tidak tahu apa yang salah, ya kan? Itu kita bisa minta feedback ya atau umpan balik terhadap teman ya. Kita kirimkan video kita misalnya, ini gimana begitu ya. Apa ada yang kurang? Kok kamu seperti ini ya? Terkadang orang itu lebih bisa mendengar begitu ya, bisa mengoreksi apa yang kita ucapkan. Oh, kamu kok terlalu banyak ngomong ya. Kok kamu terlalu ngomong kata banyak kata berulang ini ya. Nah, itu biasanya orang lain itu bisa mengkoreksi kita. Jadi minta feedback. Kemudian ikut pelatihan atau seminar public speaking ya. Jadi untuk tahu teknik-teknik public speaking begitu ya, itu Bapak Ibu sekalian juga bisa mengasah skill begitu ya dengan mengikuti pelatihan atau seminar-seminar public speaking. Kemudian yang keempat adalah aktif dalam komunitas public speaking. Saya rasa sekarang sudah banyak begitu ya komunitas-komunitas yang berkecimpung dan bergerak di dalam public speaking ya, itu sudah banyak lah. Itu juga bisa salah satu mengasah ya atau bentuk latihan untuk meningkatkan skill komunikasi dan skill public speaking seperti itu. Next Kak. Ya. Jadi yang terakhir begitu ya, public speaking itu bukan bakat, tapi memang keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi komunikasi ya itu bisa berkembang ya. Skill komunikasi kita itu bisa naik level-level dewa gitu ya. Itu dengan apa ya? Dengan keterampilan. Jadi dia bukan hanya sekedar bakat, tapi skill atau keterampilan yang dipelajari, dilatih, dan diasah tentunya. Ya. Jadi memang saya punya quotes seperti your voice is your power, use it to inspire and success. Jadi suara kita begitu ya, itu adalah power untuk menginspirasi dan membuat sukses. Jadi memang sudah banyak begitu ya orang-orang tokoh-tokoh di luar sana yang memang dengan mereka skill public speakingnya mereka begitu ya kehidupannya bisa berubah. Apalagi sekarang kan zaman media sosial begitu ya, zaman media sosial itu memang banyak begitu ya konten-konten kreator begitu ya. Itu memang juga memerlukan skill-skill public speaking. Jadi memang Kak, saya introvert misalnya. Saya tidak bisa kurang bisa berkomunikasi dengan orang. Nah, itu memang bisa diasah. Jadi orang introvert pun, orang yang pendiam pun, itu dia bisa diasah atau diimprove skill public speaking-nya. Nah, jadi dia punya, ketika dia sudah tahu tekniknya, dia latihan, lah itu bisa terimprove. Itu sudah banyak gitu ya teman-teman saya dapati ya atau murid-murid saya itu yang meskipun mereka introvert pendiam ya ketika mereka
berusaha berlatih, itu bisa berbicara di depan umum begitu ya, atau public speakingnya meningkat. Gitu. Next, ini ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu. Jadi materi yang saya sampaikan malam ini hanya sekitar mungkin 5% begitu ya, dari poin apa public speaking begitu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu ingin atau kakak sekalian ingin mendalami lagi terkait public speaking begitu ya, Insya Allah saya di bulan di tanggal 21 September minggu ini di Self Development Indonesia ini mengadakan training begitu ya public speaking. Di sini ya baru saya banyak kupas tuntas pertanyaan begitu ya. Salah satunya poin-poin pembahasannya bisa dilihat begitu ya di slide seperti mindsetnya seperti apa, kemudian komponen dalam komunikasi seperti apa, bagaimana mengatasi rasa gugup, melatih percaya diri, kemudian teknik membuka yang memikat seperti apa, kemudian menangani tadi ya, kan salah satu ketakutan biasanya ini ya tidak bisa menjawab pertanyaan ya. Itu akan saya bahas begitu ya di training tanggal 21 September bagaimana cara menangani sesi tanya jawab ya. Kemudian juga vokal dan intonasi. Jadi malam ini memang uh, kita sangat pendek begitu ya materinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau meningkatkan skill public speaking bisa mengikuti training saya di tanggal 21 September 2025 begitu ya terkait public speaking di situ banyak akan saya bedah begitu ya dan ada juga tanya jawab ya secara khusus sehingga dan ada prakteknya juga begitu dan juga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan gelar apa non akademik ya Certified Public Speaking di dalam training saya. Jadi memang kalau yang namanya public speaking itu selain tadi ya saya anjurkan selain latihan memang juga diperlukan hal apa untuk mengikuti webinar begitu ya, seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan sehingga memang banyak Bapak Ibu akan banyak mengetahui bahwasanya oh alah teknik berbicara yang baik itu seperti apa begitu. Dan juga dibantu memang latihan. Jadi seperti itu. Eh, Baik Kak Nia, mungkin dari saya itu begitu ya. Saya kembalikan ke Kak Nia. Ya. Oke, terima kasih Coach Fatia Hasana udah memberikan materinya yang sangat padat ya walaupun singkat. Oke, buat teman-teman semua, boleh dikasih reaksinya dulu dong kalau misalnya eh, materi yang diberikan yang dipaparkan oleh Coach Fatia tadi cukup menarik. Boleh dong kasih reaksinya, tepuk-tepuk tangan, love, atau jempolnya boleh ya teman-teman ya dikasih reaksinya ya. Em, Terima kasih seperti tadi yang diucapkan oleh Coach Fatia. Untuk teman-teman itu tadi sudah mempelajari singkat terkait public speaking. Jadi siapa tahu rekan-rekan, saudara-saudara sekalian ada yang mau memperdalam lagi dan ingin mendapatkan gelar predikat non-akademik Certified Public Speaking, teman-teman bisa ikuti training yang akan dibawakan oleh Coach Fatia. Di sana teman-teman bisa bertanya lebih dalam lagi. Walaupun nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan paparan materi dari trainer kita yang satu lagi dari Coach Noviani. Nah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Coach Fatia tadi, bahwa public speaking itu bukan bakat, tapi merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Berarti Coach Fatia, artinya semua orang harusnya bisa public speaking ya Coach ya. Cuman prosesnya Iya. tidak instan. Nah, iya, prosesnya bermacam-macam. Ada yang bertahap, ada yang tergantung, Kak. Sebenarnya tergantung latihan, kemudian skill-skill yang dimiliki itu sih. Prosesnya berbeda-beda, tetapi semua orang itu sebenarnya bisa menguasai public speaking. Intinya mau atau tidak, begitu, Kak. Ya, jadi buat teman-teman sekalian, ini yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu langkah ya, Kak Coach ya, langkah untuk bisa mencapai kemampuan public speaking layaknya yang kita inginkan, karena public speaking itu merupakan salah satu yang bisa memberikan nilai tambah paling tinggi untuk kita, baik dalam pendidikan maupun pengembangan karir
ya Coach. Karena kan dengan public speaking itu kita bisa lebih terlihat ya, kita bisa mendapatkan exposure lebih. Jadi untuk teman-teman sangat disarankan untuk bisa memperdalam ilmu public speaking yang dimiliki. Baik, untuk Coach Noviani, apakah sudah ready nih untuk memberikan materi? Kita sapa dulu ya, Coach Noviani. Halo Kania. Halo, Kak, selamat suaraku malam, masuk ya? Coach. Masuk, Coach. Selamat malam, Coach. Sehat malam ini, malam minggu. Alhamdulillah sehat ya. Dari perjalanan tapi alhamdulillah ya. Bisa hadir gitu ya. Untuk teman-teman semua. Ya, oke. Mau langsung aja nih, Coach ya. Kita Boleh, masuk ke boleh. sesi bangun citra perusahaan nih lewat komunikasi. Nanti materinya akan di-share oleh Coach Noviani langsung ya, Coach ya. Baik, dengan hormat saya Oke. persilahkan ya, Coach ya. Oke, terima kasih Kak Nia ya. Salam kenal teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya bisa hadir ya malam ini gitu ya ketemu teman-teman yang luar biasa ya. Kalau saya lihat kayaknya teman-teman tuh dari seluruh Indonesia gitu. Saya senang banget kalau webinar tuh ketemu teman-teman dari mana-mana gitu ya. Apalagi di sini kita kan kesempatan belajar bareng ya sama SDI gitu ya teman-teman. Jadi saya pengen nih kalau saya tipikalnya tadi ya mungkin apa namanya Coach Fatia juga sama ya bidangnya public speaking gitu. Karena memang sama ya di bidang public speaking. Jadi saya paling nggak suka ngobrol sendiri gitu ya teman-teman. Jadi saya pengen nanti kita selama webinar interaksi yuk gitu ya. Walaupun waktu kita singkat, cuman interaksi yang singkat aja gitu ya, supaya teman-teman bisa memahami materinya. Nah, hari ini yang saya akan bawakan ya materinya adalah bagaimana sih kita membangun citra untuk perusahaan kita. Kalau tadi mungkin kita belajar public speaking itu kan untuk skill kita gitu ya, ketika kita tampil di depan umum. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah gimana sih caranya ya supaya kita itu nantinya bisa gitu ya membangun branding ya untuk perusahaan kita. Oke, teman-teman. Nah, jadi hari ini kan memang semua tema komunikasi ya, teman-teman. Karena saya juga seorang trainer ya, praktisi di komunikasi dan public speaking juga ya. Di luar itu juga saya ngajar banyak hal gitu ya. Salah satunya yang diajarkan di SDI ini ada ada service excellence ya, ada public relation ya, salah satunya yang kita bahas ini dan juga ada presenter ya. Saya juga di luar itu ngajar MC, jadi motivator juga ya, personal branding ya, teman-teman juga bisa belajar banyak hal ya di luar itu ya. Karena di SD ini saya ngajar tentang certified untuk service excellence ya, public relation dan juga untuk presenter. Nah, jadi ini akan saya ceritakan apa sih kaitannya gitu ya untuk dunia kerja kita, untuk meningkatkan skill kita supaya kita juga jadi unggul di perusahaan kita gitu ya. Ketika teman-teman mungkin nih ada yang kuliah baru mau kerja gitu ya, teman-teman yang sudah bekerja supaya lebih meningkat lagi gitu ya. Benar ya tadi yang disampaikan sama Coach Fatia juga gitu ya. Public speaking salah satu yang penting. Nah, yang penting lainnya apa nih yang kita pelajari gitu ya supaya kita unggul. Nah, di sini kita belajar sertifikat yang lain ya, teman-teman ya. Salah satunya adalah gimana membangun perusahaan komunikasi ya, PR ya teman-teman, public relation. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Mungkin sedikit singkat ya teman-teman, tadi udah dijelasin juga sama Kania, teman-teman bisa panggil Coach Via aja gitu ya teman-teman. Jadi saya juga selain di SDI, banyak di lembaga-lembaga lain ya, salah satunya juga kerjasama dengan detik.com ya, untuk Detik Event gitu ya, Nurul Fikri gitu ya, terus ada juga di Glitch Indonesia gitu, si Procom ya, terus di apa namanya, beberapa eh, apa universitas juga, dan saya juga pernah jadi dosen juga ya sama ya, jadi dosen komunikasi dan untuk public speaking juga gitu ya, dan jadi kepala biro komunikasi gitu ya di kampus PTRI Jakarta, dan juga saya menjadi seorang presenter TV juga pernah gitu ya, jadi jurnalis juga sama gitu ya teman-teman, dan saya juga menjadi apa namanya untuk menjadi trainer ya beberapa perusahaan training gitu ya teman-teman, dan jadi juga di Kemenkes. Jadi nanti bisa sharing-sharing banyak bagaimana teman-teman bisa meningkatkan karir ya melalui komunikasi. Khususnya teman-teman bisa belajar lewat PR yang akan saya jelaskan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, mungkin saya di sini belum kenalan sama teman-teman. Nanti boleh sambil berjalan, saya nanti tanya teman-teman, boleh ada satu dua yang respon ya, supaya kita kenal ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih bonus sama teman-teman ya. Mungkin di SDI saya nggak
nggak bisa untuk mengajar public speaking ya teman-teman, karena bidangnya beda nih yang saya ajarin di sini. Tapi teman-teman bisa belajar public speaking sama saya juga gitu ya. Nah, melalui ebook saya ya, saya bikin ebook tentang rahasia tampil percaya diri tadi kan ya, gimana sih supaya lebih percaya diri ketika kita di depan. Ya, karena orang public speaking itu pasti akan bisa menggunakan seluruh badannya untuk memberikan interaksi, ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara online maupun offline. Nah, salah satu gimana untuk membuat seperti itu, ya kita harus percaya diri. Makanya saya buatkan e-booknya. Gimana sih rahasianya supaya teman-teman bisa pede, ya, ketika teman-teman dari depan, ya. Kira-kira teman-teman pengen dapat e-booknya nggak? Gitu ya. Secara free ya pasti ya. Saya kasih secara free ya, teman-teman. Kira-kira mau nggak? Boleh dong teman-teman di chat gitu ya yang mau kasih tahu gitu ya siapa supaya nanti bisa didata sama SDI ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya teman-teman untuk bisa dapat e-booknya secara free ya? Gampang, teman-teman. Ini kan lagi ikut webinar. Tolong teman-teman bisa direkam, difoto ya, diupload di medsosnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman habis ikut webinar ini ya, khususnya untuk sesinya saya gitu ya teman-teman. Boleh di tag ya, mungkin nanti teman-teman bisa tag ke Instagram saya gitu ya, di Nuraini Noviani, atau teman-teman bisa lihat ruangberbicara.com karena saya juga punya lembaga namanya ruangberbicara.com ya. Jadi bisa di tag di situ ya, tandain kalau teman-teman tuh udah ikut ya di sini dan partisipasi gitu ya. Atau teman-teman juga nanti saya juga akan ada kelas-kelas yang akan diadakan di SDI. Nah, tolong teman-teman posting ya kelas-kelasnya itu ya, ikut mempromosikan karena nanti teman-teman akan dapat ebook gratis ya. Lumayan teman-teman buat belajar supaya teman-teman bisa lebih pede dalam public speaking ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Kita akan mulai ya, teman-teman. Saya pengen dong tanya sama teman-teman, sejauh ini teman-teman yang dipahami tentang komunikasi itu apa sih? Sharing dong, teman-teman. Satu orang aja ke saya. Singkat, teman-teman yang teman-teman tahu komunikasi itu apa sih? Ada yang bisa nyampein, teman-teman? Supaya kita kenalan ya. Saya belum kenalan nih soalnya ya. Dari tadi ya, saya lihat banyak nih yang ikut, tapi belum kedengeran suaranya nih, teman-teman. Mungkin boleh dong buka audionya, ya kalau bisa videonya, supaya saya juga bisa lihat muka cantik dan gantengnya gitu ya. Ada, teman-teman? Kira-kira komunikasi apa sih? Nggak usah takut salah ya, teman-teman ya. Oke, silakan, Mas Syarif ya. Bisa buka Iya, videonya nggak? ya bisa. Kalau Halo, aduh Mas. backgroundnya, ya. Mas Syarif, kegiatan sehari-hari apa? Hmm? Kegiatan Kegiatan sehari-harinya sehari-hari apa? buruh pabrik, Wah, mantap. buruh Di buruh pabrik. pabrik. Wah, keren nih bisa ikut kelas ini ya. Keren, keren ya. Nah, di mana? Tinggalnya kota mana? Iya, Kota Tangerang. Oke, Tangerang masih deket-deket sini ya. Saya lagi tinggal di Bogor nih. Tadinya di Jakarta ya. Jadi masih deket lah Jabodetabek ya. Oke, kalau Mas Syarif bilangnya komunikasi itu apa sih? Yang tahu gitu ya. Singkat intinya komunikasi itu apa? Komunikasi itu saling bicara dua arah. Eh, yang saya tahu itu komunikasi itu berbicara dua arah dan Hmm? saling bergantian. Mungkin itu kali. Oke. Iya. Keren, tepuk tangan dong buat Mas Arif ya, keren banget. Betul ya teman-teman ya, komunikasi itu dua arah. Kalau teman-teman hanya menjelaskan satu arah, teman-teman ngomong sendiri, nggak ada reaksi, nggak ada respon, itu namanya bukan public speaking. Ya, bukan komunikasi. Karena namanya komunikasi pasti ada yang respon gitu. Bener ya, gitu. Pasti ada yang respon. Mau responnya diem, ekspresinya enak apa nggak enak gitu ya. Ekspresinya jawabannya menarik atau enggak, dan lain sebagainya, itu pasti ada respon. Tapi kalau kita menyampaikan gitu ya, kita ngomong, misalnya contoh kita di depan nggak ada yang merespon, atau kita lagi ngobrol nih sama teman-teman tapi nggak direspon sama temennya, itu komunikasi nggak ya, karena ngomong sendiri gitu ya teman-teman. Betul ya, karena komunikasi itu apa sih teman-teman? Komunikasi itu adalah proses kita nih ya, seseorang atau kelompok yang menciptakan suatu informasi, saling terhubung satu sama lain, pasti ada yang saling respon ya, baik secara verbal maupun non verbal ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu yang namanya proses komunikasi. Ya, teman-teman belajar public speaking kayak belajar komunikasi apapun nih, PR ya, kita akan belajar itu. Teman-teman harus ingat selalu dengan dasarnya komunikasi. Ya, kalau komunikasi itu adalah dua arah ya, dan pasti ada respon. Nah, kita yang ngomong disebut dengan komunikator. Ya, diingat ya teman-teman ya. Kita yang ngomong nih, saya adalah komunikator yang lagi bicara. Nah, teman-teman yang merespon itu disebut dengan komunikan. Gitu ya teman-teman ya. Yang saya sampaikan hari ini adalah sebuah pesan. Ya, yang saya lagi bicarakan adalah pesan gitu ya.
Nah, pasti ada feedback nanti, saling feedback ya antara si komunikan dengan komunikator ya. Dan biasanya akan ada medianya nih kalau misalnya teman-teman misalnya ketemu langsung face to face itu kan medianya offline ya. Kalau misalnya kayak gini kita media online lewat Zoom berarti medianya atau mungkin lewat medsos gitu ya. Lewat TikTok kah, lewat email dan lain sebagainya itu namanya media. Ya, teman-teman ya, cukup jelas ya. Nanti biasanya saya di kelas juga akan menjelaskan lebih detail lagi ya, teman-teman ya berkaitan dengan komunikasi dan PR-nya ya teman-teman. Bentar ya. Oke, nah teman-teman, ketika kita masuk ke bidang komunikasi, itu sebenarnya teman-teman banyak banget loh apa namanya profesi yang bisa teman-teman raih gitu ya. Makanya saya suka banget sama ilmu komunikasi gitu ya. S1 saya memang waktu itu ngambil sosiologi, tapi dari dulu saya memang praktisi komunikasi ya. Jadi sosiologi komunikasi-komunikasian gitu ya. Waktu di UI ya. Nah, S2-nya saya ngambil di komunikasi gitu ya. Nah, itu benar-benar langsung terjun ya. Memang dari S1 udah di presenter TV juga waktu itu ya sama si jurnalis juga. Jadi teman-teman ketika kita di komunikasi itu banyak banget yang bisa teman-teman pelajari. Contohnya salah satunya adalah menjadi public speaker dan trainer ya, seperti yang saya lakukan juga gitu ya. Teman-teman bisa jadi seorang presenter TV juga ya. Saya juga pernah jadi news anchor-nya gitu ya. Saya waktu itu di TV Muhammadiyah gitu ya teman-teman. Nah, itu jadi presenter dan news anchor gitu ya. Dan teman-teman bisa jadi seorang PR ya, seperti yang saya lakukan juga. Teman-teman bisa jadi MC ya, ya saya lakuin juga. Jadi guru, jadi dosen gitu ya. Jadi pemimpin di perusahaan, di pemerintahan pasti harus punya skill komunikasi gitu ya. Apalagi public speaking wajib gitu ya teman-teman. Jadi ini semua alhamdulillah udah pernah saya lakukan gitu ya teman-teman. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu ya, nanti mau masuk jurusan terbaik. Kalau saya punya skill komunikasi, bukan harus masuk jurusan komunikasi, tapi punya skill komunikasi gitu ya, teman-teman insya Allah deh ya bisa terwujud seperti yang tadi jelasin sama Coach Fatia bagus tuh ya, bahwa ketika kita punya skill-skillnya komunikasi itu mendukung banget buat dunia kerja. Saya ngerasain sendiri ya. Ketika kita punya skill itu, kita tuh lebih unggul, lebih terlihat bisa kredibel gitu ya, punya bernilai. Makanya kita bisa banyak kesempatan tuh meraih mimpi-mimpi kita menjadi apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bagus banget untuk teman-teman pelajari. Nah, teman-teman ya, ketika kita pelajarin ya, karena ini kan saya berkaitan dengan branding ya. Branding itu ada branding secara pribadi yang dinamakan personal branding. Itu saya ngajar juga soal itu. Tapi di SD saya nggak ngajar soal personal branding gitu ya teman-teman. Nah, ada juga branding tentang perusahaan. Berarti kita nge-branding perusahaan kita gitu ya. Nah, branding perusahaan ini adalah kita melakukan pencitraan ya dari perusahaan kita. Pencitraan di sini bukan berarti pura-pura baik gitu, bukan ya. Tapi kita mengangkat hal yang baik dari perusahaan supaya lebih dikenal oleh publik. Makanya itu disebut dengan citra ya, citra perusahaan. Ingat ya, ketika kita melakukan branding jangan pura-pura baik ya. Kayak kita lihat tokoh-tokoh misalnya melakukan personal branding gitu ya. Aslinya begini, tapi di TV kesannya begini ya, itu jangan ya. Tapi apa yang baik dari kita itu yang diangkat. Gitu ya. Apa yang baik dari perusahaan itu yang diangkat ke publik. Gitu ya, kalau kita jadi seorang PR ya, teman-teman. Nah, terus teman-teman, kira-kira orang PR itu apa sih gitu ya, teman-teman? Ya, jadi ini adalah orang PR adalah orang yang bekerja ya untuk melaksanakan mengelola informasi ya untuk menciptakan branding untuk perusahaan itu. Jadi dia yang harus tahu kelebihan dan kekurangan perusahaan, gimana caranya kelebihan itu jadi sesuatu yang ditampilkan ke publik, kekurangannya jangan ketahuan publik ya, tapi dikelola jadi suatu hal yang positif. Nah, nggak gampang juga ya ternyata ya, tapi teman-teman pasti bisa. Karena saya sendiri ngerasain ketika belajar soal PR itu, kalau nggak tahu kesannya tuh kayaknya pusing banget ya belajar PR gitu ya dan segala macam. Tapi setelah praktek happy banget ya. Seru banget jadi orang PR karena kita kesempatan ketemu banyak orang ya ketika kita menjadi seorang PR ya. Nah, teman-teman, di sini ya ya ada empat bidangnya ya, bidang PR. Nah, nanti saya minta teman-teman respon ya, teman-teman suka PR yang mana ya? Ya, yang pertama ada PR internal, ya. Yang kedua ada PR eksternal, ya. Yang ketiga ada PR media, yang keempat ada CSR. Nah, nanti teman-teman suka bidang yang mana? Di akhir saya pengen tanya gitu ya responnya teman-teman sebelum masuk sesi tanya jawab ya. Nah, oke teman-teman ya. Kira-kira apa aja sih ya untuk PR masing-masing ini tugasnya dalam branding gitu ya teman-teman ya. Nah, PR internal ini gimana caranya gitu ya?
harus bisa membangun loyalitas dan semangat dari karyawan itu, ya, supaya mereka bisa jaga suasana yang baik, gitu ya, suasana kerja yang baik, yang positif. Supaya apa sih kita jaga yang baik itu, ya, jangan ada yang bertingkah macem-macem gitu ya istilahnya ya, supaya nggak jelek di luar gitu, ya. Kenapa sih kira-kira PR internal itu harus jaga itu kalau menurut teman-teman? Kenapa kok penting banget ngejaga sikap karyawan itu supaya tetap baik, kompak, gitu ya? Nggak ada yang bertingkah aneh-aneh. Hubungannya sama pencitraan perusahaan di luar apa ya, teman-teman? Supaya apa sih gitu? Ya jaga itu. Pikiran teman-teman aja ya, tebakan teman-teman aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah teman-teman. Di sini kita saling sharing bareng ya, karena kita kan baru belajar awal tentang PR ya teman-teman ya. Menurut teman-teman kira-kira kenapa sih dia harus jaga itu? Boleh dong kasih pendapat, mungkin lewat audio boleh, kalau bisa buka video boleh, atau teman-teman lewat kolom chat juga boleh. Silakan teman-teman. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Hmm, perlu dijaga kayak gitu? Ada yang mau respon? Yuk, saya pengen sambil kenalan soalnya gitu ya sama teman-teman yang lain gitu. Biar nggak cuma kenal satu orang nih gitu. Ada teman-teman yang mau respon? Mungkin Mas Syarif mau respon? Kira-kira kenapa sih harus dijaga gitu ya sikap karyawan itu supaya nggak macem-macem gitu ya? Mungkin biar apa bisa harus dibawa kali ya, apa. Aku biar biar hubungan bekerja itu baik, apa hubungan kerjanya nggak saling menjatuhkan, nggak saling ini. Mungkin biar disegenin juga, dan itu bisa Oh, mempengaruhi dari ya sebagai atasan mandor juga mempengaruhi biar disegenin. oh, oke ya. Betul ya. Makasih Mas Syarif ya. Nah, kenapa PR internal? Ingat ya teman-teman ya, ketika kita melakukan branding untuk perusahaan, branding itu artinya untuk pandangan orang di luar perusahaan. Gitu ya, anggap gitu ya. Nah, kenapa PR itu harus ngejaga sikap karyawannya dengan baik? Jangan sampai ada yang bertingkah gitu ya. Oh, jangan sampai nih ya tiba-tiba ada demo gitu ya, karena minta naik gaji misalnya gitu ya, atau apa gitu ya, atau yang ada yang berkasus apa gitu ya. Nah, kenapa? Kalau misalnya ada berkasus dan lain segala macam, nanti kan ada berita teman-teman. Ya nggak? Bahaya kan kalau sampai muncul berita, wah ternyata ada kasus bla 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 di perusahaan A. Nah, otomatis yang jelek nama perusahaannya, bukan karyawannya aja. Bener nggak? Nah, pasti segala yang dilakukan oleh karyawan berefek kepada perusahaan. Makanya harus dijaga dengan baik. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu tujuannya seperti itu ya. Nah, terus di sini ada PR eksternal. Ya, tadi saya lihat ternyata di chat banyak juga nih yang tadi respon ya tentang ini ya. Oh iya, makasih nih Mas Julion ya. Halo Mas Julion. Itu ya. Respon juga nih supaya komunikasi antar karyawan maupun pimpinan terjalin dengan baik dan kondusif. Betul ya. Betul ya. Salah satu tujuan PR internal adalah itu. Menjaga agar tetap kondusif antara pimpinan dan karyawan. Benar ya. Jadi mereka bisa, salah satu tugasnya ya, salah satu tugasnya PR internal adalah itu, supaya komunikasi mereka baik. Karena seringkali pimpinan sama anak buah beda bahasa nih. Jadi nggak nyambung, ibaratnya gitu ya. Jadi orang PR internal yang menjelaskan supaya dipahamin atasan, maksudnya karyawan begini, karyawan juga paham maksudnya atasan gitu ya. Jadi pihak menghubungnya, betul ya. Nah, kalau di sini kenapa harus jaga branding dengan luar supaya tidak ada pencitraan yang jelek ya, tidak ada citra negatif dari perusahaan ya, dari mata publik gitu ya, teman-teman. Nanti detailnya saya akan jelasin ketika kelas PR ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang kedua, PR eksternal ya. PR eksternal ini tugasnya apa sih untuk membranding perusahaan? Nah, ini untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pihak eksternal ya, dengan pihak eksternal dari si perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan ini nanti kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau dengan pemerintah gitu ya. Nah, dia nanti jadi orang yang jadi penghubungnya teman-teman, yang ketemu sama perwakilan dari perusahaan atau pemerintah itu gitu ya, untuk menjalin kerjasama yang baik gitu ya, supaya apa sih, supaya ketika kita bangun citra yang baik ya dengan perusahaan lain, dengan pemerintah, nanti kita pencitraan di luarnya adalah baik. Oh, karena kita PR-nya bagus gitu ya, oh Mbak Via orangnya bagus nih gitu ya, bisa komunikasinya bagus, bisa kerjasamanya dengan baik gitu ya. Enak diajak kerjasamanya, nggak ribet gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu citranya nanti ke perusahaannya, berarti bagus perusahaannya karena PR-nya juga profesional gitu ya. Nah, jadi pencitraan kita baik ketika kerjasama dengan pihak luar. Ya, itu tujuannya dari pihak PR eksternal.
Ini semuanya seru teman-teman, bagian PR itu saya udah nyobain semua ya bidang ini gitu. Dan menarik banget gitu ya. Salah satu yang saya suka adalah eksternal. Karena dengan eksternal itu saya banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang ya, dan juga ketemu pejabat-pejabat juga ya biasanya, karena banyak berhubungan dengan mereka gitu ya teman-teman ya. Biasanya orang PR ini sering kali ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari perusahaan atau pemerintah lain gitu ya teman-teman. Jadi seru ya kalau dijalanin sama teman-teman, karena saya di Kemenkes dulu pegang PR eksternal juga gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, yang selanjutnya adalah PR media. Nah, teman-teman kira-kira kalau PR media biasanya dia kerjasama dengan apa sih media loh? Kerjasamanya dengan siapa biasanya? Coba tebak sama teman-teman. Boleh di kolom chat atau mau langsung boleh? Wartawan kan? Betul. Siapa nih yang bilang Mas Hadi ya? Keren ya. Ya, Mas Hadi dari mana? dari Trans Tual, TV. Maluku Tenggara. Sulawesi Tenggara. Maluku Tenggara, Kak. Maluku Tenggara. Wow, keren. Dari jauh-jauh ya. Seneng banget saya kalau Ya, denger yang jauh-jauh. Berarti nyampe SDI ke sana ya. nyampe. Gitu ya. Keren ya. Sehari-hari bidangnya apa, Mas? Saya di komunikasi di keuangan dan umum di kantor. Hah? Jadi lebih banyak Oh, hubungan dengan pegawai ataupun juga eksternal. di perusahaan apa atau di pemerintahan atau gimana? Di PLN, Kak. Wah, keren, mantep nih ya. Keren banget nih, udah bidangnya udah keren banget ya. Tinggal dimantepin sama komunikasinya aja nih ya. Gitu ya. Betul. Makasih Ya, Mas Hadi ya. iya, Nanti kita bisa sharing-sharing banyak ya. Oke. iya, Nah, bener ya ketemunya dengan wartawan, bener ya. Tadi ada yang bilang TV ya, Mas Sairul, betul ya. Ya TV-nya maksudnya ya pasti ketemu sama wartawannya kalau berkaitan dengan PR gitu ya, gitu. Betul ya, temenan TV. Contoh waktu saya jadi jurnalis gitu ya. Ya ketika mereka pengen branding ketemu saya. Jadi jurnalis ya, jadi wartawan, cita-cita saya pertama kali pengen jadi PR media. Kenapa? Karena saya pengen tetap di bidang media. Jadi saya ketemu sama teman-teman saya, kan channelnya ada banyak gitu ya, teman-teman jurnalis. Jadi kalau butuh branding tinggal calling gitu ya. Tolong dong pada datang gitu ya. Apalagi wartawan dulu solid banget gitu. Jadi enak banget kalau udah gitu ya, teman-teman lagi pada di mana nih? Dong liput ke sini gini, itu gampang dulu ya waktu saya di bidang jurnalis gitu ya teman-teman, seru ya. Tapi setelah saya terjun ke bidang PR ya ketika di Kemenkes, ternyata semuanya seru teman-teman. Kebetulan saya satu satu orang pegang semua teman-teman. Jadi saya jalanin semua sampai saya bikin websitenya, ya saya bikin buletinnya, saya jalanin semua gitu ya untuk Kemenkes gitu ya. Waktu itu di bidang pusat kesehatan haji, dan itu seru banget sih menurut saya gitu. Banyak banget ilmunya. Jadi memang PR ini bukan hanya untuk orang komunikasi, bukan teman-teman doang yang pengen belajar PR, pengen jadi PR, tapi semua orang yang butuh nggak butuh dengan ini. Kalau teman-teman belajar tentang PR, percaya sama saya teman-teman kebantu banget karirnya. Karena saya ngerasa banget waktu itu ketika punya ilmu PR tuh peningkatannya lebih bagus ya. Apalagi kita punya public speaking juga ya. Ya saya waktu itu jadi tambah plus plus gitu ya teman-teman ya. Jadi enak banget buat kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah CSR. Nah, kalau CSR ini teman-teman kebayang nggak CSR itu biasanya apa yang di apa hubungan dia dengan siapa coba? Kalau saya tadi media sama wartawan kan ya, gitu ya. Kalau CSR ketemunya sama siapa? Ayo, ada yang tebak? Boleh teman-teman langsung atau lewat chat. Kira-kira kalau CSR ketemunya sama siapa? Kalau tadi media ketemunya sama wartawan gitu ya. Kalau ini ketemu sama siapa? Ada teman-teman yang tebak? Dinas Lingkungan Hidup. Oke ya. Oke ya. Ada lagi yang tebak teman-teman? Itunya benar, lingkungan hidupnya benar ya. Betul ya. Emang CSR itu berhubungan dengan lingkungan hidup, benar ya. Dengan lingkungan hidup kita berhubungannya ke situ. Nah, yang kita hadapin siapa teman-teman? Ada teman-teman? Bukan pemerintah nih kebetulan ya. Ini kan dinas berarti kan pemerintah ya. Berarti siapa nih kita temuin? Ada? Oke ya teman-teman ya. Kalau CSR itu kita ketemu sama siapa? Ketemu dengan masyarakat ya. Karena nanti akan ada program-program dari perusahaan, biasanya ada program-program CSR. Nah, itu yang dikasih ke masyarakat sekitar perusahaan kita, gitu ya. Yang berhubungan dengan perusahaan kita. Makanya teman-teman lihat, kalau teman-teman orangnya senang di dalam kantor, ya senang berhubungan dengan teman-teman kantor sendiri,
ya bosnya, teman-temannya, ya semuanya gitu ya. Nah, teman-teman pilih PR internal. Gitu ya, bidangnya ya. Kalau teman-teman orang yang senangnya eksis keluar gitu ya, banyak teman di luar gitu ya, saya senang keluar gitu ya. Bosenan di kantor gitu ya, senangnya main keluar gitu ya, temennya banyak di luar dan lain sebagainya, teman-teman pakai eksternal gitu ya. Karena kan ketemu banyak orang setiap hari berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau teman-teman senangnya ngobrol sama wartawan gitu ya, sama jurnalis, teman-teman pilih PR media. Nah, kalau teman-teman senang aktif ke masyarakat, ya bikin program-program yang membangun masyarakatnya supaya lebih maju gitu ya, melalui program lingkungan ya tadi ya, program lingkungan gitu ya. Nah, penanggulangan sampah dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman bikin program yang artinya memperbaiki lingkungan gitu ya. Nah, teman-teman pilih bagian CSR. Nah, nanti teman-teman boleh di kolom chat sampaikan ya, teman-teman suka PR yang mana? Ya, lebih suka PR yang mana ya buat teman-teman sendiri gitu ya. Bidang yang mana yang lebih kayaknya teman-teman banget di antara empat ini ya. Boleh di kolom chat di teman-teman tulis ya, biar saya tahu ya teman-teman suka yang mana gitu ya, teman-teman. Oke ya. Nah, terus teman-teman, apa aja sih kemampuan yang harus dimiliki gitu ya sebagai seorang PR? Pasti yang pertama kemampuan public speaking dan presentasi itu penting banget. Pasti ya. Karena kita setiap hari ngomong, setiap hari ketemu orang. Jadi teman-teman harus bisa public speaking. Karena melalui public speaking teman-teman komunikasinya bakal enak, bakal jelas, bakal sesuai. Oh, saya ketemu dengan A, ngomongnya harus begini. Saya ketemu B, harus begini. Enggak ke semua orang tuh datar sama. Gitu ya. Misalnya ketemu pejabat ngomongnya kayak gitu, ketemu anak sekolah kayak gitu ya, ketemu ini kayak gitu. Nah, itu namanya nggak public speaking karena semua orang sama. Tapi kalau orang public speaking ketemu dengan siapapun dia akan berbeda cara penyampaiannya karena dia menyesuaikan siapa audiensnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah service excellent. Nah, itu yang saya ajarkan di SDI ini. Makanya penting banget teman-teman punya kemampuan service excellent kalau teman-teman pengen jadi orang PR. Kenapa? Karena setiap hari teman-teman harus melayani orang ya, apalagi kalau teman-teman berhubungannya dengan pejabat gitu ya, dengan masyarakat. Pokoknya teman-teman jiwanya harus mau melayani, kasih servis yang terbaik buat mereka. Ya, jadi belajar service excellent ini gimana caranya kita bisa melayani orang, menurunkan ego kita gitu ya, supaya orang tuh puas dengan kita, ya, memberikan pelayanan prima yang terbaik. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus belajar tentang service excellent. Itu nanti teman-teman bisa belajar sama saya di SDI ya. Nah, terus MC dan presenter. Nah, kebetulan di SDI saya nggak ngajar soal MC ya, tapi saya ngajar tentang soal presenter. Kenapa seorang PR harus bisa presenter, teman-teman? Karena seringkali sekarang kan zaman udah canggih ya. Banyak sekali perusahaan atau pemerintah yang bikin program online minimalnya ya, gitu ya. Itu pasti teman-teman ketika jadi presenternya, ya di program itu ya harus bisa dong presenter gitu. Jadi bukan cuma nanya di TV, sekarang udah canggih banget tiba-tiba teman-teman live Instagram misalnya, live TikTok kah gitu ya. Itu kan harus punya kemampuan presenter. Itu kalau teman-teman tampilnya di online itu namanya presenter. Kalau teman-teman langsung tampil namanya MC gitu ya. Makanya penting dua-duanya. Makanya saya pelajari dua-duanya dan saya di bidang itu dua-duanya gitu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah karena memang sudah terbiasa di TV waktu itu di Kemenkes juga pernah gitu ya bikin program-program untuk apa namanya dengan online ya saya bisa gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih contoh sedikit ya waktu saya tampil untuk program uh, Kemenkes dan Kemenak gitu ya tentang istilah kesehatan ya tentang apa namanya ibadah haji ya gitu ya teman-teman. Nah, terus pasti harus punya kemampuan komunikasi dan menjalin hubungan yang baik. Itu penting banget teman-teman harus bisa punya kemampuan ini. Dan menulis berita ya. Kenapa harus bisa menulis berita atau disebut dengan press release kalau yang dibuat oleh orang PR? Karena nanti teman-teman bakal banyak bikin berita. Saya waktu jadi PR itu kerjanya nulis terus ya update terus setiap hari di website gitu ya dan saya buatkan buletinnya juga gitu ya teman-teman jadi harus bisa bikin berita dan yang paling penting nomor satu teman-teman bisa branding harus belajar caranya membranding nanti di kelas PR bakal saya ajarin gimana sih caranya membangun branding yang baik ya untuk perusahaan kita ketika teman-teman bisa membangun untuk perusahaan insya Allah berefek ke teman-teman juga jadi teman-teman juga bisa punya branding yang baik gitu ya teman-teman ya nah teman-teman gitu ya di sini gitu ya kenapa sih gitu ya kita kadang PR tuh suka diminta gitu ya untuk menjadi MC ya di perusahaan yang kita bekerja makanya harus punya nih ilmu-ilmu ini ya MC presenter service excellence tuh teman-teman harus punya karena saya sendiri ngerasain ketika di Kemenkes saya seorang sekretaris sebenarnya sekretaris direktur
Tapi karena saya punya kemampuan PR, saya dipercaya untuk pegang PR-nya juga. Jadi saya udah jadi sekretaris PR juga. Karena saya punya kemampuan MC gitu ya, teman-teman, dan presenter. Kalau ada kegiatan di Kemenkes ya, apa namanya, ada kegiatan di Kemenkes, saya suka sering disuruh jadi MC-nya ya. Dan ketika ada program yang harus tampil seperti itu, saya jadi presenternya juga gitu ya. Jadi teman-teman harus punya itu. Jadi challenge-nya teman-teman tuh eh, kesempatannya juga banyak gitu ya untuk teman-teman tampil terus. Kalau teman-teman orangnya seneng tampil dan pengen terus belajar public speaking ya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kita sering diminta tampil dan pasti teman-teman akan sering ketemu dengan orang, makanya akan diminta untuk melayani orang-orang penting, terutama pejabat. Makanya penting banget untuk belajar service excellence ya. Nah, di sini teman-teman saya minta waktu 2 menit ya Kak Nia ya untuk ngasih contoh gitu ya di sini ya kegiatan saya ketika salah satu program dari Kemenkes dan Kemenak gitu ya waktu itu menjelaskan tentang ibadah haji. Di sini saya kasih contoh video sekilasnya ya. Silakan teman-teman untuk video sebentar. Nanti kasih tahu ya suaranya masuk nggak ya? Tes dulu ya. Ada suaranya teman-teman? Masuk? Kak Nia suaranya masuk nggak? Nggak kedengeran, Coach. Nggak kedengeran ya? Oke, coba dicek dulu. Tadi udah di ini ya, sebentar ya. Tes dulu deh, ada nggak? Oke, kedengeran, Coach. Kedengeran ya? Masuk ya? Ya, Coach. Oke, oke. Kita dengerin dulu ya sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Jemaah Haji Indonesia yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam Forum Manasik Haji Indonesia bersama saya Noviani Nuraini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang tugas dan fungsi petugas kesehatan haji Indonesia. Dan untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa dan sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Eka Jusuf Singka MSc. Assalamualaikum Bapak Eka. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Ibu Jemaah Haji Indonesia yang kami hormati, kita akan mulai saja ya bincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Baik Bapak Eka, begini Pak. Sebanyak bagian dari masyarakat ini sebenarnya yang belum paham nih Pak. Ternyata Kementerian Kesehatan ini juga punya peran ya Pak dalam penyelenggaraan ibadah haji tentunya. Dan sebetulnya peran dari Kementerian Kesehatan itu sendiri apa ya Pak dalam penyelenggaraan ibadah haji? Baik, terima kasih. Jadi begini, penyelenggaraan haji itu adalah penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, secara umum dilakukan oleh pemerintah sesuai amanah undang-undang dan dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, dan di dalamnya ada tugas dari Kementerian Kesehatan, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jamaah haji. Nah, inilah yang paling penting harus disampaikan, bahwa pekerjaan ini nih adalah pekerjaan bersama antara kementerian-kementerian yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan, menyiapkan jamaah haji itu sebelum berangkat, kemudian melakukan pelayanan di tanah suci dan kembali ke tanah air. Oke ya teman-teman ya, saya kasih sepintas gitu ya. Ketika saya menjadi presenter ya untuk program kerjasama antara Kemenkes dan Kemenak ya tentang penyelenggaraan ibadah haji gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang saya wawancarin adalah bos saya sendiri ya, kebetulan saya sekretaris beliau gitu ya. Ini Bapak Eka ya, Bapak Eka Jusuf Singka, beliau adalah Kepala Pusat Kesehatan Haji gitu ya teman-teman ya di Kementerian Kesehatan. Nah kebetulan saya jadi sekretaris beliau dan waktu ada permintaan beliau yang untuk jadi narasumber, dia langsung guide saya, udah ya kamu aja deh gitu ya. Kamu kan biasa jadi presenter, saya nggak perlu ngajarin gitu ya. Udah ngerti langsung.
Karena kita nanti ketika di lapangan teman-teman jadi orang PR itu, bos itu nggak akan mau tahu kita bisa atau enggak. Nggak akan dia bilang, saya nggak bisa, udah tinggal gitu. Ya, mau apa enggak? Langsung gitu kalau bos ya. Makanya teman-teman harus belajar skillnya. Jadi ketika one day teman-teman punya kesempatan, siap gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nggak bisa gitu ya. Pokoknya harus bisa. Ini teman-teman saya dikabarin itu H minus berapa jam. Intinya kemarinnya malam gitu. Besoknya saya harus tampil. Bayangin aja gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya skill itu pasti udah stres ya, karena harus syuting dan segala macamnya, harus nyiapin konsepnya dan segala macam gitu ya teman-teman ya. Jadi penting banget untuk belajar itu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena nanti teman-teman di SDI ini bakal diajarin ya sama saya gitu ya teman-teman. Makanya nanti tanggal 4 Oktober ya itu akan ada PR. Sebenarnya kemarin tuh kelasnya harusnya tanggal 31 Agustus karena waktu itu saya berhalangan hadir, ya SDI baru bisa menjadwalkan lagi di 4 Oktober. Jadi teman-teman masih punya kesempatan ya untuk ikut kelas ini gitu ya. Sudah ada beberapa yang daftar ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut di kelas ini ya, di kelas PR-nya ya. Kita akan pelajari secara detail tentang PR ya, teman-teman ya. Mulai dari definisinya sampai cara bikin press release-nya gitu ya, bikin beritanya tadi gitu ya. Gimana sih kita jadi PR eksternal, internal dan lain sebagainya yang baik kayak gimana. Itu akan detail saya jelasin di kelas certified ini ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau tadi masih gampang-gampang, teman-teman akan lebih detail di kelas ini ya. Nanti tanggal 4 Oktober jangan lupa jam 19 sampai 22. Nanti bisa daftar ya teman-teman. Nah, terus teman-teman yang pengen belajar presenter tadi ya, supaya teman-teman juga bisa jadi presenter gitu ya, seperti saya tadi, teman-teman bisa ikut kelas presenter ya. Di sini nanti teman-teman akan diajarin dari gimana sih definisinya, caranya jadi presenter kayak gimana sih yang baik gitu ya, apa aja yang mesti punya skillnya dan lain sebagainya, supaya teman-teman pas tampil tuh percaya diri dan keren, apalagi kita ngadepin kamera ya kalau jadi presenter. Jadi penting banget untuk pelajari. Jadi bukan hanya untuk teman-teman tampil di TV aja, tapi dimanapun teman-teman tampil, teman-teman tiba-tiba bikin TikTok sendiri gitu ya, live TikTok sendiri, live Instagram, teman-teman bakal pede gitu ya. Nah, itu nanti saya ajarin tekniknya ya, teman-teman. Itu nanti tanggal berapa tadi? Saya lupa lihat tanggalnya ya. Tanggal 13 September nih, bentar lagi ya. Masih ada waktu buat daftar ya, teman-teman ya. Jadi ditunggu ya di kelas presenter ya. Dan di sini teman-teman juga bisa di kelas Service Excellence Skill ya. Itu ya tadi ya. Ketika teman-teman mau bidang apapun, bukan hanya jadi PR, wajib punya Service Excellence. Kenapa teman-teman ketika kita kerja wajib punya Service Excellence? Karena dimanapun kita kerja, kita harus mau melayani orang. Benar nggak? Gitu ya. Kita menghadapi siapa? Oh iya, kita kasih pelayanan yang terbaik. Kan gitu ya. Entah bos kita, kliennya, gitu ya, teman-teman kita. Kan kasih servis tuh. Ya, kalau kita nggak bisa kasih servis terbaik, pasti hubungannya nggak enak gitu ya. Nanti kerjanya juga nggak enak gitu ya sama orang lain. Kan gitu ya teman-teman. Jadi kita pelajari ini. Supaya kita tahu nih gimana cara kita ngelatih empati gitu ya. Kita ngurangin ego gitu ya, buat kita tuh lebih di atas orang, tapi kita udah deh ngalah aja deh gitu ya supaya enak gitu ya. Nah kayak gitu di sini kita belajar sama-sama teman-teman, supaya teman-teman jadi service excellent yang luar biasa. Rata-rata kalau yang ikut kelas ini mereka nyadar, oh iya ya, saya kayaknya kurang melakukan pelayanan yang baik deh ketika saya bekerja, ketika saya lagi kuliah dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin ini gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi materi saya. Tadi kan ada yang tanya juga ya, yang mau dapat ebook gitu ya, teman-teman ya. Untuk ngeteknya gimana? Nah, nanti teman-teman boleh di ini ya, di foto aja nih gitu ya, teman-teman. Nanti di tag ya. Mungkin teman-teman punya LinkedIn, boleh tag di LinkedIn-nya gitu ya. Tag saya gitu ya, Noviani Nuraini gitu ya. Atau punya TikTok juga, cari ya saya Noviani Nuraini, boleh buat teman-teman tag juga ya. Atau di Instagramnya gitu ya, Nuraini Noviani, boleh. Nanti boleh teman-teman lapor juga ke tim SDI ya, ini udah tag yang punya Coach Via gitu ya. Supaya nanti SDI ingetin saya juga buat kirim e-booknya gitu ya teman-teman ya ke teman-teman. Lumayan loh buat bantu teman-teman bisa lebih percaya diri lagi gitu ya ketika teman-teman tampil di depan ya. Saya kasih tips-tips dari saya gimana sih supaya teman-teman pede gitu ya. Jadi nervous itu saya nggak bisa bilang nervous itu hilang sama sekali nggak. Tapi kita bisa kontrol gitu ya. Kalau orang yang punya public speaking itu kita bisa kontrol nervous kita gitu. Teman-teman asal tahu ketika saya mau tampil tadi, saya nervous juga ketemu teman-teman gitu ya. Saya dari tadi bolak-balik kamar mandi, bolak-balik keluar masuk ruangan, nungguin tuh bagian saya gitu ya. Tapi begitu masuk ya udah gitu ya teman-teman. Gitu ya. Jadi kita bisa kontrol itu gitu ya. Itu dari saya, silakan Kania. Terima kasih.
Oke, thank you Coach Pia. Buat materinya, Sama-sama. teman-teman kasih reaksinya dong. Kan tadi Coach Pia udah kasih video dan materi yang sangat padat ya. Boleh kasih reaksinya dong, boleh kasih jempol, tepuk tangan, atau kasih love-love-nya buat Coach Pia. Thank you ya Coach Pia untuk materinya. Menarik ya Coach Pia. Walaupun berasal dari program studi sosiologi, tapi bisa sekarang Saya seorang komunikasi juga, Kania. walaupun S1 saya awalnya komunikasi. ya, tapi berawal dari sosiologi, tapi justru praktisinya semua di bidang komunikasi gitu. Jadi memang Ya, benar-benar tidak ada alasan untuk membatasi diri ya Coach ya, tapi banyak alasan untuk selalu karena memang saya bidang komunikasi dari dulu, cuman udah masuk di sosiologi, jadi gimana ya? Gitu. long Gitu, story pas Kania. gitu ya Coach ya. Oke, Iya. buat teman-teman kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk mungkin hanya 3 orang aja, untuk teman-teman boleh boleh angkat tangan, lalu on cam dan menyatakan pertanyaannya, atau boleh melalui kolom chat juga boleh, baik itu pertanyaan untuk Coach Fatia maupun pertanyaan untuk Coach Via boleh, teman-teman semuanya 3 orang. Sambil menunggu pertanyaan, saya mengingatkan untuk kita boleh ya teman-teman dibantu untuk melakukan dokumentasi lalu mengupload di sosial media teman-teman masing-masing. Nanti siapa tahu kan itu bisa jadi semakin bisa jadi jalan pintas nih buat dapat hadiah. Hadiahnya nanti e-booknya Coach Via mungkin, atau mungkin nanti dapat dari Coach Fatia juga ada ya. Jadi teman-teman bisa didokumentasikan dulu webinar kita malam ini, dan jangan lupa di posting di sosial medianya dan tag akun Instagram atau akun-akun sosial media milik Self Development Indonesia. Baik, apakah pertanyaannya ada yang sudah punya pertanyaan? Jangan lupa juga untuk yang mau memperdalam public speaking bisa ikut training yang akan dibawakan oleh Coach Fatia. Yang mau memperdalam ilmu PR-nya, public relation, bisa mengikuti trainer yang akan dibawakan oleh Coach Fia bersama PT Self Development Indonesia. Oke, untuk menunggu rekan-rekan yang mau bertanya, mungkin kita isi absensi dulu ya. Coach Diki, saya minta tolong untuk dibantu mengirimkan link absensi. Baik, terima kasih Coach Diki. Untuk teman-teman diisi ya link absensinya sambil menunggu pertanyaan. Kak Iqbal gimana? Ada sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan? Boleh. Tadinya kalau belum ada yang nanya, mungkin boleh sharing gitu ya. Mungkin nanya bingung gitu ya, tapi sharing pengalaman lah dari yang mungkin saya atau Coach Fatia sharing gitu ya tadi ya. Mungkin ada yang bisa sharing, oh kayaknya lihat sama saya deh, biasanya saya gini gitu ya. Boleh juga ya teman-teman ya, supaya nanti lama-lama pasti ketemu deh pertanyaannya apa gitu ya. Biasanya saya minta sharing gitu ya teman-teman ya. Atau tadi yang didapat apa gitu ya, ada yang belum jelas atau gimana bisa ditanyain lagi. Jadi nanti kita jelasin ulang nggak apa-apa. Silakan. Ya boleh, dari teman-teman bisa pertanyaan atau bisa sharing juga. Atau mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang dijelaskan oleh Coach Fatia atau eh, Coach Noviani, supaya diperjelas. Atau boleh bantuannya untuk on cam biar kita tahu yang masih stay mendengarkan Zoom. Kalau mungkin masih sedang dalam perjalanan, boleh melalui kolom chat saja. Oke, thank you Bapak Khairul Arido. Ini cuma kasih respon nih buat kedua coach.
Katanya semuanya udah pas. Atau ada yang bisa di-sharingkan Pak mungkin yang sesuai dengan pengalaman pribadi apa yang dikatakan oleh Coach Fatia atau Coach Novi? Oke, mungkin karena sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya, Coach Nov, Coach Via, dan Coach Fatia, mungkin dari saya dulu ya pertanyaannya, untuk menunggu teman-teman yang lain. Ini mungkin boleh dijawab oleh Coach Fatia, boleh dijawab oleh Coach Via juga, gitu. Em, Tadi kan ada penjelasan ya, khususnya dari Coach Fatia, kalau misalnya public speaking itu proses yang tidak instan dan itu merupakan keterampilan yang bisa dipelajari semua orang. Nah, saya sendiri juga menyadari itu benar karena saya berasal dari background-nya itu finance, tapi tertarik dengan public speaking karena dengan public speaking itu kita bisa mendapatkan exposure yang lebih besar lagi, itu kan untuk pengembangan diri. Lalu cuman terkadang hmm, ada masa di mana setiap kali kita di dalam setiap forum atau event itu kan kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, artinya ada masa di mana kita mungkin bertemu dengan orang yang secara kemampuan mungkin memang lebih tinggi daripada kita. Artinya kemampuannya dari segi public speaking ataupun penguasaan materi yang dia miliki itu lebih baik gitu. Cuman eh, gimana caranya kita mengatasi ketika kita ada di satu event bersama dengan orang yang menurut kita lebih berkompeten dari kita, secara otomatis itu menciptakan rasa kurang percaya diri. Karena jadi kayak ngerasa rasa takut salahnya itu semakin tinggi gitu. Ketika kita bersama dengan orang yang menurut kita lebih kompeten, jauh di atas kita, lebih senior gitu. Nah, untuk mengatasi itu gimana sih Coach? Baik dari Coach Fatia maupun Coach Pia boleh bantu menjawab ya, kasih advice mungkin atau masukan. Oke, ini siapa dulu nih? Saya dulu apa? Silakan, silakan. Buat Fatia dulu aja. Oke. Ya, jadi kan tadi kan sudah saya paparkan ya kalau misalnya namanya public speaking itu skill. Tapi tadi Kak Nia intinya ada suatu fenomena begitu ya. Gimana kalau misalnya ada orang yang lebih kompeten begitu ya. Sehingga kan yang namanya rasa percaya diri kok pupus. Apa rasa percaya dirinya berkurang begitu ya. Kalau misalnya insight dari saya begitu ya. Jika ada kondisi seperti itu memang ada orang yang lebih kompeten lebih dari kita begitu ya. Di suatu forum itu sebenarnya lebih ke mindset aja sih Kak begitu ya. Mindset bahwasanya kita harus percaya dengan diri sendiri begitu ya. Kembali lagi ke poin saya tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya kita jangan sampai takut dinilai begitu ya. Itu karena memang yang namanya seseorang atau setiap orang itu dia punya kemampuan yang berbeda-beda. Di atas langit masih ada langit begitu kan. Kalau misalnya peribahasanya pasti ada orang yang pasti akan lebih kompeten begitu. Tapi juga ada yang lebih lebih tidak kompeten daripada kita. Bagaimana mengelola itu begitu ya. Jadi sebenarnya kita harus punya mindset sebelumnya bahwasanya eh, yang namanya pandangan orang atau orang lain itu tidak mempengaruhi diri kita. Kalau misalnya kita udah punya mindset seperti itu ya, orang lain tidak mempengaruhi diri kita, tapi diri kita sendiri begitu ya. Ini intinya eh, skill kita begitu ya, atau diri kita sendiri yang mengupgrade diri kita begitu ya. Ketika kita sudah yakin kita tidak terpengaruh dengan orang lain, itu insya Allah ya kita akan tetap berbicara begitu. Jadi sebenarnya lebih ke merubah mindset aja sih Kak. Jadi eh, urusan orang itu lebih kompeten atau tidak dari kita begitu ya. Entah dia mau lebih kompeten, itu tetap tidak mempengaruhi diri saya. Jadi kalau misalnya kita udah punya mindset seperti itu, insya Allah ya tetap mau ada orang yang lebih kompeten ya kita tetap lah ya, life must go on begitu ya. Ya kita tetap berbicara begitu ya. Kita tetap melakukan hal itu begitu. Jadi memang jangan mudah terpancing begitu ya dengan orang lain seperti itu. Jadi lebih ke mindset. Begitu sih mungkin Coach Novia ada
anggapan lain atau insight lain. Oke, makasih buat Coach Fatia ya. Oke ya teman-teman, saya setuju banget sama yang disampaikan sama Coach Fatia. Pasti di awal itu mindset kita yang dibenerin dulu gitu ya. Karena kita mau melakukan apapun, kalau mindsetnya udah takut, ya udah takut salah, udah takut gagal segala macam itu pasti apapun jadi gagal gitu ya. Tapi kalau kita mindsetnya udah diperbaikin ya kayak dibilang sama Coach Fatia, insya Allah majunya gampang gitu, istilahnya kayak gitu ya. Karena mindset kita udah yakin bisa kok, ini orang lebih kompeten, tapi saya punya kemampuan yang lain yang berbeda gitu ya. Makanya teman-teman harus belajar juga yang namanya personal branding ya, karena teman-teman tahu kelebihan saya di mana dari orang lain. Kita nggak akan takut bersaing dengan orang lain, nggak akan takut ada orang yang lebih dari kita. Misalnya contoh kayak tadi saya harus ketika tampil misalnya saya harus wawancara dengan pejabat kan gitu ya tadi ya sama pimpinan saya gitu. Mungkin dia bos saya, tapi kan saya juga kalau saya nggak bisa nyamain ngomongnya sama dia gitu, nggak akan nyambung gitu ya. Nah, artinya kita percaya diri dulu bahwa kita tuh bisa. Nah, yang kedua, teman-teman perkaya ilmunya gitu ya. Oh, ketika kita menghadapi si A, dia tuh apa sih kompetennya? Apa sih yang harus saya obrolin dengan dia supaya dia percaya dirinya tumbuh. Ya, karena kita tahu apa yang akan diobrolin, dibicarain gitu ya kalau kita harus wawancara orang. Kalau kita tampil di situ gitu ya, kita harus menunjukkan kalau kita mampu di bidang itu. Insya Allah orang itu juga akan menghargai gitu ya teman-teman ya. Dan yang pasti teman-teman riset ya soal orang tersebut gitu ya. Misalnya teman harus wawancara, di riset dulu gitu ya. Ini orangnya seperti apa ya, bidangnya apa saja gitu ya, kemampuannya bidang apa gitu ya, biasanya dia menangani bidang-bidang apa, teman-teman harus tahu karena nanti obrolannya kan sekitar itu gitu ya. Kita kita akan membahas yang memang di bidang dia. Ketika kita tahu bidang dia teman-teman, insya Allah dia akan menghargai banget. Apalagi teman-teman kalau menghadapi pejabat ya hati-hati banget. Ketika teman-teman kelihatan nggak ngerti gitu ya gitu ya nggak ngerti, insya Allah pejabatnya nggak akan banyak ngomong ya, jawabnya hanya seperlunya aja. Tapi kalau teman-teman kelihatan memahami apa yang dibicarakan ya dengan beliau, dia ngomong cerewet banget, panjang lebar. Saya udah ngerasain ya ketika jadi wartawan, ketika jadi presenter gitu ya. Ketika kita bisa menggali dengan baik, itu ceritanya panjang kali lebar. Ya, tapi kalau kita nggak bisa menggali dengan baik gitu ya, insya Allah dia jawabnya cuma sepotong-sepotong. Artinya apa? Tidak menghargai kita. Nah, itu teman-teman. Jadi, teman-teman makanya harus gali ilmu, ya, mindsetnya diperbaikin. Teman-teman gali ilmu, jangan lupa latihan, gitu ya. Sering-sering latihan itu bikin teman-teman makin pede ketika tampil, gitu ya. Itu teman-teman kalau dari saya. Itu ya. Silakan, Kania. Oke, thank you ya Coach Fatia dan Coach Via. Karena kan terkadang saya pernah beberapa kali seperti itu di satu event yang sama, entah itu terkadang kan ada satu event dengan satu topik, mereka mengundang dua narasumber gitu. Artinya mungkin saya salah satu narasumbernya, tapi saya merasa narasumber yang lainnya ini lebih berkompeten dari saya gitu untuk menyampaikan topik ini. Atau di lain kesempatan juga sama-sama nge-MC, karena kadang kan nge-MC kan berdua gitu, bersama dengan orang yang saya merasa ini udah terlalu jauh dari saya gitu. Itu yang membuat jadi ada rasa minder, rasa nggak percaya diri itu muncul. Itu berarti memang kuncinya di mindset ya. Artinya kan saya juga harus paham bahwa dianya juga pasti berasal dari sama kayak saya, pasti juga dari memulai gitu kan dari dasar. Dan beberapa kali memang justru yang saya temui, semakin apalagi orang-orang komunikasi ya, biasanya semakin berkompeten ya, semakin tinggi, itu justru semakin humble, semakin enak buat diajak komunikasi, semakin terbuka gitu untuk kasih pelajaran, kasih ilmu buat rekan-rekannya, untuk junior-juniornya yang mau belajar. Oke, dari Kak Syarifuddin ada pertanyaan nih kayaknya, dari angkat tangan. Nah, dari Kak Khairul dia kasih komentar. Tidak percaya diri juga muncul ketika, sorry sebentar. Tidak percaya diri juga muncul ketika kita rasa audiens lebih pintar daripada kita. Jadi takut salah. Nah, itu berarti makanya tadi kan kata Coach Via untuk kita benar-benar ya latihan, belajar juga harus tetap banyak belajar. Karena memang akan ada aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terduga, ya kan Coach? Oke, dari Kak Syarifuddin tadi ada mau bertanya, mau on cam atau mau dari kolom chat? Iya, tadi Ya, mungkin silakan Kak. ini kan saya eh, bekerja di industri pabrik ya. Mau tanya mungkin ada Fatia atau Kanovia nih.
Saya ini kan saya kerja di pabrik dan saya punya pemimpin mandor yang toksik, ya toksik lah. Misalkan dia tuh nggak memberikan sharing gitu. Jadi satu arah aja dia, satu arah dan dia tuh nggak memberikan dua arah gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang beda pendapat ataupun ngasih saran, terus dia tuh kayak kesannya tuh kayak takut banget, takut banget dikalahkan, maksudnya digantikan gitu. Jadi kayak merasa tersaingi gitu. Kalau misalkan ada yang interaktif nanya terus dua arah, terus ini, nah dia tuh pengennya dia aja yang ngomong, terus dia aja mau diikutin gitu. Saran-saran yang lain nggak didengar ataupun malah yang lain ngasih suara, ngasih saran, malah ntar dimusuhin gitu. Itu bagaimana dengan lingkungan yang seperti itu, yang komunikasinya yang cuman satu arah, cuman dia juga komunikasinya kurang baik juga karena emang tidak interaktif tiap briefing, tiap rapat gitu. Dan suaranya juga agak sedikit kecil. Gitu aja sih, Kak. Oke, boleh Gimana dengan dari komunikasi yang seperti itu? Oke, terima kasih Kak Syarifudin untuk pertanyaannya. Mungkin ini dijawab oleh Coach Via duluan ya, karena ini terkait karir, terkait di dunia kerja ya, menghadapi eh, sifat dalam tanda kutip atasan yang kurang menyenangkan. Gimana nih Coach? Wah, itu sebenarnya umum ya dihadapi semua orang ya kayaknya yang bekerja ya, Mas Syarif ya. Saya juga ngalamin punya bos-bos yang kayak gitu ya. Nah, emang susah-susah gampang kalau kita punya bos yang kayak gitu ya. Jadi emang kalau yang saya lakukan biasanya gitu ya, ketika kita sulit nih ketemu dengan bos yang sulit berkomunikasi, ikutin dulu maunya dia apa. Ya, makanya kenapa kita harus belajar service excellent. Karena supaya kita mau ngalah gitu teman-teman, kasarnya gitu ya. Jadi kita ngalah dulu deh, dah karena dia bos kita ikutin dulu. Pengennya kayak gimana bos gitu ya gitu ya. Kayak gitu. Walaupun mungkin di hati kita nggak srek sama apa yang ingin dia lakukan gitu ya. Tapi selama itu berkaitan dengan kerja, ikutin aja dulu ya. Ketika diikutin dia kebeli hatinya biasanya teman-teman. Oh, ini anak nurut nih sama saya gitu ya. Oh, ini mau nih diarahkan ya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dapat hatinya baru kasih masukan. Gitu. Kasih masukannya jangan menggurui tapi kasih saran. Gitu ya. Gitu ya. Ketika ada momen yang pas banget dia kayak yang butuh banget ya masukan kita baru kita masukin, Pak. Gimana kalau begini, Pak? Saya ada ide begini, Pak. Satu aja, misalnya kita punya idenya 5 gitu, satu dulu keluarin. Jangan semuanya langsung, karena kalau semuanya langsung dia takut, wah ini anak pinter gitu ya. Nanti nyaingin saya nih gitu ya, lebih pinter dari saya dia gitu. Tapi kalau kita ngasihnya satu, dia butuh satu, kita kasih itu, pas banget lagi sama yang dia butuhin. Nah dia biasanya langsung ngunggulin kita, wah ini pinter nih anak nih tahu nih, saya butuhnya ini. Karena saya sendiri ngalamin teman-teman ya. Contoh ketika Menkes gitu ya, bos saya tadi gitu ya yang di video itu ketika saya jadi sekretaris gitu ya dulu tidak ada PR ya di Kemenkes itu. Nah, ketika dia tahu dia tuh orangnya sangat senang komunikasi walaupun bukan orang kesehatan gitu ya. Dia suka gitu, tapi dia tidak mempelajari komunikasi. Dia tahu ini butuh sesuatu branding, gimana cara bangunnya gitu. Nah, saya kasih sebagai seorang komunikasi yang memang di PR gitu, saya kasih saran, Pak, gimana kalau kita bangun mulai dengan websitenya, Pak? Ini harus diperbaiki, Pak, websitenya supaya seperti ini, gitu ya. Lalu kita buat bulletin, Pak. Kamu bisa buat via? Bisa, Pak. Nanti saya buatin. Bapak pokoknya tinggal beres aja, gitu ya. Saya bilang gitu ya. Nah, langsung ditunjukin, gitu ya, kerjanya. Oke, saya kasih kesempatan kamu coba itu. Nah, langsung saya kasih bukti kerjanya, gitu. Dia percaya, wah ini ngerti nih, gitu ya. Ini gimana nih cara komunikasi dengan Kemenaknya, Pak? Bapak harus begini, cara komunikasinya begini-begini. Dia lakuin, teman-teman. Dan akhirnya berhasil, ya, untuk menggolkan kebijakan yang dia lakukan. Supaya Kemenak mau ngikutin, gitu ya. Wah, itu langsung ngebanggain saya. Ya, kemana-mana saya diomongin gitu ya. Wah, dia nih bagus nih apa. Saya sering diminta nasihat sama dia akhirnya. Teman-teman gitu ya waktu itu ya. Kan lucu gitu ya, minta nasihat gitu. Sebagai pimpinan, sedangkan dia orang yang keras, sangat-sangat keras, tidak mau dengar masukan orang lain. Makanya pada iri sama saya teman-teman. Kok bisa-bisanya Via ngatur bos gitu ya. Waktu itu gitu ya. Makanya kayak gitu. Karena apa? Cara pendekatannya lebih enak gitu teman-teman ya. Jadi ikutin dulu. Ketika dia memang butuh, kasih yang dibutuhin aja. Jangan yang lain-lain gitu ya. Ketika dia percaya, baru dia minta yang lain, kita kasih yang lain. Lama-lama dia ngikutin alurnya kita gitu.
Ya, jadi kita ini yang bisa ngarahin bosnya nanti tanpa dia sadar gitu ya teman-teman ya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mas Pati ada tambahan silakan. Sebelumnya teman-teman panggil Coach Via aja ya teman-teman ya, namanya kaku banget ada Novia nih, Novia. Via aja Coach Via ya teman-teman ya, biar lebih enak ya. Silakan Coach Fatia. Oke, mungkin saya mau nambahin sedikit aja ya, Coach. Ya. Memang yang namanya atasan kan kita nggak bisa ngelawan begitu ya. Kemudian kita juga nggak bisa terlalu banyak omong. Memang yang pertama sih yang kita perlu begitu ya. Kalau misalnya menurut saya itu perlu untuk menghadapi atasan yang menyebalkan itu adalah pertama kenali karakteristiknya dulu begitu ya. Ini karakteristiknya orangnya seperti apa nih begitu ya. Apakah suka cari muka begitu misalnya ya. Atau memang suka ingin didengarkan atau diajak ngobrol lah. Baru ketika kita mengenali karakteristiknya, ya kita menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan karakteristik tersebut. Karena memang nggak mungkin kan yang atasan kita yang menyesuaikan dengan diri kita begitu ya. Jadi memang lebih ke memahami karakteristik sih. Ketika kita sudah paham karakteristiknya atasan itu, nanti biasanya itu ya kita bisa menghadapi. Dan memang jangan terlalu dimasukkan hati ya kalau misalnya apalagi di dalam dunia kerja begitu ya. Jika ada lingkungan yang toksik dan atasan yang toksik itu memang hal yang biasa begitu ya di dalam kehidupan manusia begitu. Jadi itu aja sih kalau misalnya dari saya itu. Baik, terima kasih. Kira-kira begitu ya Kak Syarif. Untuk Kak Sisi sebenarnya udah mau kasih pertanyaan, tapi emang waktu kita sudah sampai di sini aja. Jadi buat Kak Sisil boleh melalui WhatsApp ya, WhatsApp adminnya SDI boleh, atau mau langsung ke DM mungkin. Tadi kan Coach Via, Coach Fatia udah kasih em, sosial medianya ya, jadi boleh langsung tanya. Jadi sekarang kita untuk menutup sesi webinar kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya Kak Sisilia. Mohon maaf sebelumnya karena waktu kita tidak cukup. Jadi ini kita langsung masuk sesi dokumentasi ya, boleh? Tolong semuanya di ini, kalau jangan lupa isi absensi juga. Teman-teman yang lain aktifin kameranya dong, on cam dong yang bisa, biar kita ambil dokumentasi. Oke, thank you. Ada lagi yang lain yang bisa on cam? Oke. Yang pertama kita pose formal dulu ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Oke. Yang kedua boleh kasih jempolnya teman-teman semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi gaya bebas boleh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih untuk Coach Via, Coach Fatia. Terima kasih buat seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Terima kasih Coach Diki selaku founder SDI yang sudah mau mengadakan acara webinar kali ini. Hari ini sesi webinar pertama sudah selesai. Semoga sesi webinar selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kania, makasih Coach Fatia ya. Makasih teman-teman Iya, semua. terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Bye.